Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kebagian berbicara tentang imajinasi dan imajinal. Imajinal itu apa sih gitu ya? Imajinasi mungkin setelah udah banyak dibahas oleh para pembicara-pembicara sebelumnya, dari mulai Tejo Woro hingga minggu lalu Pak ya. Saya akan berbicara tentang satu tambahan lagi imajinal. Sekedar gambaran bahwa yang saya bicarakan di sini, saya tidak terpaku pada permasalahan wacana-wacana ilmiah yang biasa kita telan ya. Saya mencoba membuka sekat itu ke wilayah, karena imajinal itu kalau istilah Arabnya itu khoyal gitu ya. Itu tuh, tapi bukan khoyal dalam arti khayalan. Itu saya akan masuk ke wilayah spiritual agama, dan dalam hal ini saya lebih spesifik ke wilayah tasawuf karena Islam ya. Saya tidak mau sok tahu untuk berbicara di wilayah agama lain gitu. Kita misalnya gini, gambaran paling gampang tentang image atau mental image itu apa sih gitu ya. Itu kan asalnya mental image. Image itu berasal dari kata imago ya, bahasa Latin itu artinya tuh bayangan atau representasi gitu. Nah, definisi umumnya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi mental image itu kejadian-kejadian mental seperti konsepsi, ide atau penggambaran sesuatu. Jadi bagaimana kita mengkonsepsi itu sekali lagi membuat konsep ya. Mempunyai ide, membuat bayangan di kepala kita, itu penggambaran tentang sesuatu, itu mental image gitu. Kemudian atau gambaran mental yang abstrak, representasi atau salinan tentang objek-objek eksternal. Jadi kita mempunyai gambaran tentang objek eksternal di kepala kita gitu loh. Jadi mirip seperti peta wilayah gitu loh. Kalau kita punya gambaran, kita kenal Bandung gitu ya, terus kita membayangkan Anda dari sini mau pergi ke rumah, Anda langsung membayangkan seperti sebuah ini jalan sini gitu loh. Itu tuh ininya. Terus kemudian tiruan atau representasi peristiwa-peristiwa mental seperti ide, sensasi, hasil imajinasi atau keinginan yang paling banyak kita lihat dalam bentuk karya sastra, mungkin film, mungkin karya seni rupa ya, seperti itu. Ya Pak, penggambaran tiruan ininya. Nah, itu mental image. Imajinasi itu sendiri apa gitu ya. Paling gampang itu adalah kekuatan atau fakultas untuk menghasilkan bayangan-bayangan atau menggabungkannya kembali dalam kombinasi-kombinasi baru yang berbeda dari kejadian sebenar dalam realitas. Contoh paling gampang, Anda tahu film Alien dengan yang binatang yang berlendir-lendir, yang mulutnya keluar mulut lagi gitu ya. Itu kan kalau dilihat sebuah ininya, mereka itu merangkai dari sekian binatang gitu loh. Ininya dari mulut bunglon, idenya gitu ya. Ini buntut belakangnya ngambil dari kalajengking, jadi bisa menusuk gitu ya. Terus ininya ngambil dari apa? Jadi dia merangkai dari sekian bentuk dan jadilah itu. Jadi imajinasi itu bukan sesuatu yang, prinsip dasar dari kreasi. Manusia itu tidak bisa berkreasi dari nol. Itu prinsip dasar. Imajinasi seperti itu juga. Imajinasi, manusia tidak bisa berimajinasi tanpa sebuah referensi atau bahan dasar gitu loh. Nggak mungkin. Jadi bagaimana orang bisa menghasilkan mobil? Karena mereka punya imajinasi membayangkan bagaimana kalau kuda itu diganti dengan mesin. Ya dari awalnya kereta kuda mungkin. Kereta kuda, terus berpikir gimana kalau kudanya diganti dengan mesin. Gitu loh. Jadi tetap dia berangkat dari sesuatu. Jadi manusia itu nggak pernah bisa. Anda untuk anak seni rupa, Anda menggambar seabstrak apapun, itu Anda akan mengambil sebuah bentuk yang pernah Anda kenali juga, entah benang kusut mungkin, entah bentuk tidak beraturan dari mie yang Anda makan gitu ya, entah apa gitu loh. Jadi ada sesuatu yang manusia itu nggak pernah bisa berkreasi dari nol. Dia selalu memanfaatkan apa yang sudah dia punyai, gitu. Jadi imajinasi itu salah satunya lah bentuk yang bagaimana menggabung-gabungkan bentuk yang sudah ada menjadi bentuk baru gitu loh. Makanya kita mencoba mengimajinasikan sesuatu. Nah, kita tuh mencoba membayangkan kalau ini dibeginikan ini. Sebenarnya kita menggunakan bahan baku yang ada di kepala kita. Ya. Kemudian proses menghidupkan persepsi-persepsi seperti bayangan, mengubahnya dan menyatukannya ke dalam pola-pola atau kesatuan baru sama.
seperti itu. Atau yang ketiga, kemampuan untuk mengidealisasi atau mengobjektifikasi pengalaman-pengalaman. Jadi sebuah pengalaman, ini paling gampang tuh kelihatan saya lagi bagaimana kayak Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara itu kan dari pengalaman nyata ya, tapi kemudian digabung dengan imajinasinya, sisi fiksi, akhirnya begitu jadinya, gitu loh. Jadi dia mengobjektifikasi, mengidealisasi gitu. Mungkin ceritanya nggak sehebat itu sebenarnya, tapi dia memakai imajinasinya untuk membuat ceritanya jadi sedemikian ideal gitu. Jadi tiba-tiba kita bisa terharu, padahal kalau kita lihat kisah hidupnya mungkin nggak seheboh gitu. Kenapa? Karena seni bagaimanapun seringkali salah satu prinsip seni itu kan melebih-lebihkan ya. Kenapa dia dilebih-lebihkan? Karena itu penting. Jadi kadang-kadang dalam karya seni, jadi kalau Anda yang terbiasa baca karya sastra Jepang terutama ya Jen ya, itu kesedihan itu kan dieksplor ya. Sampai sakit, itu sakit yang gitu loh. Apalagi kalau untuk orang Jawa gitu ya, kita tuh kan untuk apa ya, orang Jawa itu kan untuk menggambarkan rasa tuh sampai tingkat-tingkatannya gitu loh. Tapi mungkin bahasanya tidak cukup kuat untuk menggambarkan konsep-konsep yang abstrak gitu ya, yang ilmiah kayak gitu. Tapi untuk menggambarkan tingkatan rasa kuat gitu loh. Nah itu kan dalam karya-karya sastra kita bisa melihat ya, karya sastra Jepang, saya yang biasa dulu saya senangnya sastra Jepang dan novel Jepang dan Cina itu biasanya kesedihan itu gitu loh. Tapi itu seni itu melebih-lebihkan karena untuk menunjukkan bahwa ini penting. Peristiwa sedih ini penting dalam kisah ini gitu loh. Jadi kadang memang begitu. Terus aktivitas mengkonstruksi ide-ide, konsep, bayangan, model yang memberi pemahaman tentang atau membantu menjelaskan fenomena. Ini yang biasa dilakukan oleh para saintis. Jadi para saintis itu seringkali mereka tuh mencoba melihat sebuah fenomena, kenapa gunung meletus gitu kan ya. Terus mereka memberi penjelasan gitu loh, ini karena bawah bumi ini. Jadi mereka mencoba membayangkan akhirnya kita seringkali melihat kan penggambaran bahkan atom yang apakah bentuknya bulat, ya itu kan pemodelan saja. Gitu loh. Kalau istilahnya Gary Zukav tuh kita hanya tahu tariannya, tapi tidak tahu penarinya. Jadi, para saintis itu seringkali membuat model-model menggunakan imajinasinya untuk menjelaskan sebuah fenomena, gitu loh. Jadi makanya Einstein sering mengatakan bahwa imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Gitu. Nah, penggunaan imajinasi sebagai ini mah cuma imajinasi saya, itu tuh sesuatu yang jarang terjadi, itu cuma penggunaan makna peyoratif yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam pengertian-pengertian yang lebih bersifat dalam wacana atau teori-teori ilmiah itu jarang dipakai hal seperti itu. Nah, intinya tuh imajinasi itu membayangkan kayak gitu ya, tapi itu proses aktif dari pikiran kita. Sekali lagi, pikiran kita aktif memproduksi, mengkonstruksi, mencoba menyilang-nyilangkan, mencampurkan, membentuk hal baru dari apa yang kita punya. Itu imajinasi, gitu loh. Nah, sekarang imajinal itu apa, gitu loh. Imajinasi itu, imajinal itu apa? Imajinal itu dalam bahasa Arab itu khoyal. Tapi khoyal itu bukan hayalan, gitu loh. Khoyal itu adalah gini. Kalau Anda pernah nonton film Kontak di mana situ Ellie Arroway gitu ya. Ellie Arroway itu dia masuk ke sebuah pesawat luar angkasa yang desainnya didapatkan dari suara yang dikirim ya. Kan dia kan mencari suara dari angkasa gitu kan ya. Terus kemudian dia menangkap sebuah sinyal itu ternyata berupa gambar Hitler yang sedang membuka Olimpiade gitu kan. Nah, setelah buka Olimpiade, terus kenapa sinyal ini yang dikirim dari angkasa gitu ya? Tapi kemudian setelah dikodekan ternyata itu sebuah desain pesawat luar angkasa. Nah, kemudian Ellie Arroway mencoba naik pesawat itu, dia bentuknya bulat, terus ada putaran yang berputar. Itu film lama ya, cepat gitu ya. Terus kemudian, si Ellie Arroway ini punya masa lalu, dia tuh dari kecil sama bapaknya diberi pelatihan tentang sains, jadi dia senang main radio dari kecil. Terus dia terdidik jadi saintis yang luar biasa. Tapi bapaknya meninggal ketika masih kayak SD lah gitu. Nah, ketika dia berangkat dengan itu dia bisa menempuh perjalanan walaupun di bumi orang melihatnya hanya jatuh sesaat
tek gitu ya. Tapi dalam saat itu dia ternyata menempuh perjalanan selama berapa jam gitu loh, 14 jam atau berapa jam gitu. Nah, selama perjalanan itu dia bertemu dengan makhluk luar angkasa. Tapi gini, waktu kecil dia berbicara dengan apa namanya, pakai CB kalau kita mah ya. Itu tuh paling jauh tuh sampai pantai Pensacola. Dia pernah mencapai pembicaraan tuh dengan orang di seberang sana tuh dari Pensacola. Nah, ketika dia bertemu dengan alien itu tuh si kapalnya yang bulat itu tuh tiba-tiba berubah jadi pantai Pensacola. Jadi pas dia pegang gini tuh dia tahu ini kapal saya nih. Jadi gambar tuh bergoyang gitu kita dipegang ya. Jadi pantai Pensacola dan kemudian tiba-tiba muncul bapaknya. Terus dia tuh memeluknya gitu. Karena bapaknya dari kecil kan nggak ada ya, udah nggak ada, dia rindukan. Tapi karena dia seorang saintis, dia sadar, tidak, ini kamu bukan bapak saya. Kamu menggunakan kepala saya katanya ini. Jadi isi kepala itu seperti gambaran-gambaran inilah, kayak ditembak gitu ya, tuh gitu oleh sesuatu proyektor film gitu ya, sehingga tergambarkanlah apa yang dari kepalanya gitu. Nah, yang digunakan adalah pantai Pensacola dan bapaknya. Dan alien tuh ngaku, betul, ternyata kamu seorang saintis. Kami ini. Jadi si alien itu menggunakan bentuk yang dikenali. Karena apa katanya? Ini untuk memudahkan kamu. Jadi si alien itu mendatangi, walau wujudnya bukan seperti itu, tapi dia menggunakan wujud yang dikenali, yaitu bapaknya, pantai Pensacola, agar kamu tidak terkejut bertemu dengan kami. Gitu loh. Nah, itu contoh yang buat saya tuh paling jenius untuk menggambarkan itu buat orang hari ini adalah tentang khoyal atau imajinal gitu loh. Imajinal itu adalah ketika yang ilahi mencoba berbicara kepada manusia dengan bentuk yang dikenali. Itu. Jadi kalau imajinasi itu adalah kita aktif membentuk sebuah gambaran, kita aktif membuat konsep. Kalau imajinal adalah ketika yang ilahi menggunakan bentuk yang dikenali berbicara kepada kita tapi dalam kondisi tidak aktif. Tidak aktif. Jadi berpikir aktif, berpikir kepala kita tuh kayak kita kayak gini, saya sambil ngomongin sambil berpikir gitu ya. Itu kan aktif ya. Membaca buku, terus merenungkannya, terus menuliskannya, itu berpikir kita aktif, terus kita mencoba merumuskan teori, itu pikiran kita aktif. Tapi kalau dalam konsep imajinal, itu pada titik seseorang itu menolkan dirinya. Nah, itu yang makanya dalam jalan-jalan spiritual, mistisisme itu ada orang mengheningkan entah istilahnya entah istilahnya samedi, entah istilahnya riyadhah, apapun lah. Istilahnya beragam-ragam, tapi intinya itu. Intinya yoga juga menenangkan, mengenolkan. Nah, pada titik nol itu, ketika yang ilahi menyapa manusia, dia menggunakan bentuk yang dikenali. Makanya, kalau kita membuka khazanah, salah satu buku yang menarik untuk mengenali pengalaman-pengalaman spiritual itu adalah mendata cukup banyak ya, itu William James ya. William James The Variety of Religious Experience itu. Jadi beragam pengalaman agama itu. Di situ dia menceritakan kan banyak pengalaman-pengalaman keagamaan orang gitu ya. Nah, dalam fenomena-fenomena bagaimana orang berhadapan dengan bahwa dia melihat sesuatu, bahwa saya diperlihatkan ini gitu. Bahkan Descartes sendiri itu menyandarkan pemikirannya itu pada 3 mimpi yang dilihatnya. Ya kan? Itu terkenal bahwa Descartes mendapatkan pemikirannya. Kita diajari di kelas-kelas kan, Descartes itu bapaknya pencerahan, cogito ergo sum dan sebagainya. Tapi kalau kita baca bukunya, dia akan menjelaskan bahwa itu semua didapatkan dari mimpi yang dia dapatkan 3 mimpi. Mimpi pertama dia terlempar dari gereja, terlempar keluar, gitu kan? Terus mimpi kedua itu dia tiba-tiba dalam ruang, tiba-tiba petir menyambar dan dia tiba-tiba terang sebentar dan gelap lagi gitu loh. Dan kemudian di mimpi ketiga nggak terlalu jelas, tapi dia menafsirkan semua mimpinya. Tapi dari situ pencerahan itu yang membawa dia pada rumusan yang kita kenal cogito ergo sum, gitu loh. Padahal itu berawal dari salah satunya dari mimpi Descartes. Gitu. Dan kemudian ada cerita tentang Malengeni gitu ya, jin setan jahat yang gimana kalau ternyata hidup kamu ini hanya mimpi gitu loh. Nah, itu tuh penggambaran seperti itu tuh paling gampang Anda pengen tahu itu di film Matrix. Film Matrix itu cara penggambaran yang luar biasa tentang mana yang nyata, gitu loh. Itu, nah kita akan berhadapan dengan permasalahan seperti ini. Nah, Oke, sekarang saya mesti berbicara ke wilayah yang agak lebih spesifik ya, ke ininya, ke entitas-entitas yang terlibat dalam permasalahan seperti ini, biar kita tahu mendaratnya ini di mana.
kita harus mencoba menjelaskan dulu perbedaan-perbedaan. Harus dibawa kah? Oke. Atau ini harus ada perbedaan-perbedaan dulu ya, biar kita tahu itu di mana, ini mendarat di mana gitu. Psikis itu tentu berasal dari pemaparan Plato tentang psike gitu ya. Dia menceritakan tentang Plato dalam buku Phaedon itu banyak menceritakan soal jiwa, psike gitu ya. Jiwa yang dia menceritakan apa itu fungsi filsafat. Filsafat itu ilmu untuk belajar mati, gitu kan? Apa itu mati? Kata Plato. Socrates berdialog dan murid-muridnya. Mati itu adalah dia menceritakan dua jenis mati. Mati itu adalah ketika badan kamu, tubuh kamu dikubur, dimasukkan ke dalam kuburan. Itu mati. Tapi ada mati yang lain, katanya. Yaitu ketika seseorang tidak punya hasrat apapun lagi, tidak menginginkan uang, tidak menginginkan ketenaran, gitu. Hasrat material, hasrat imaterial, gitu ya. Dia nggak punya keinginan itu lagi, gitu. Nah, itu apa bedanya? Itu apa bedanya dengan orang mati? Gitu. Itu sama kan? Kata dia gitu loh. Nah, Socrates menegaskan bahwa yang diajarkan oleh filsafat adalah mati yang seperti itu. Orang itu, ketika seorang belajar filsafat, dia lagi tidak punya lagi hasrat-hasrat duniawi, tidak punya lagi hasrat terhadap materi, duit, dan sebagainya, gitu ya. Tidak punya hasrat imateri, ketenaran, keakuan dan sebagainya gitu. Nah, itu yang disebut mati gitu. Nah, tapi akhirnya kan Socrates menggambarkan tentang psike itu seperti apa, tapi penggambarannya bahwa tubuh, psike itu tuh dua hal yang berbeda dan hidup. Dan Socrates menceritakan tentang psike ada sebelum tubuh, soma ada nyebutnya gitu kan ya. Psike masuk ke dalam soma mati, psike lepas lagi. Nah, kayak gitu loh. Itu entitas hidup. Yang disebut sebagai jiwa dalam pengertian Plato itu entitas hidup. Tapi kalau Anda bertanya pada psikolog hari ini, adakah entitas hidup, jiwa dalam entitas hidup? Nggak ada. Yang dibicarakan dalam psikologi, jiwa itu adalah jiwa yang arkeologis. Kenapa Zamzami orangnya kelakuannya begini? Oh, itu bisa ditelusuri secara arkeologis. Oh, dia karena dulu masa kecilnya begini, ininya kita bisa telusuri. Kenapa dia takut sama kecoa? Oh, pernah waktu dia tidur, kecoa di mukanya, dia kaget sejak itu dia. Nah, mestinya segala yang watak kita, kehidupan psikis kita yang dibahas psikologi hari ini, itu arkeologis. Dia bentukan. Dan kita bisa menelusuri itu. Nah, ini berbeda dengan jiwa yang disebut yang dalam kasaran agama sebagai jiwa yang akan hidup lepas nanti bertanggung jawab dan kayak gitu loh. Nah, ini harus dibedakan. Jadi kalau saya berbicara tentang psikis dengan jiwa, itu tuh dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau ruh itu entitas ketiga yang itu fungsinya menghidupkan. Jadi yang membuat jasad ini kan benda mati, dia hidup oleh apa? Karena ruh, gitu loh. Gampangnya itu aja dulu. Tapi yang saya akan bahas ini masalah dua, psikis dengan jiwa. Jadi kalau saya bicara tentang dua, psikis dan jiwa ini dua entitas yang berbeda, gitu loh. Nah, imajinasi itu berjalan dalam wilayah psikis. Imaginal itu berjalan di wilayah jiwa, gitu loh. Kenapa saya menjelaskan itu terjadi di wilayah jiwa, gitu loh. Jiwa disapa oleh yang ilahi melalui bentuk yang dikenali. Dikenali oleh apa? Dikenali oleh jasadnya, karena jiwa berada dalam jasad tubuh manusia. Jiwa bukan psikis. Psikis itu emang ada di dalam tubuh kita, tapi itu bentukan. Sementara jiwa yang dibahas yang dalam agama-agama itu nanti akan bertanggung jawab akan itu jiwa yang ada dalam tubuh juga, tapi dia akan berbicara dalam bentuk yang dikenali oleh ya nalarnya, ya tubuhnya, ya. Contoh paling gampang gini, misalnya Anda pernah dengar nama Mula Sadra nggak? Pernah dengar? Belum ada yang dengar ya? Pernah? Mula Sadra ini dikenal di kalangan teman-teman Syiah dan juga banyak pengkaji Islam sebagai seorang filsuf. Tapi kalau menurut saya dia sebenarnya seorang sufi saja sih. Kenapa? Tapi bahasanya bahasa filsafat begini. Wadah manusia gitu. Tubuh itu anggap seperti wadah. Anggap tubuh manusia itu adalah wadah. Ya.
Nah, wadah ini bentuknya bisa bermacam-macam, bisa kotak, bisa bulat, bisa tabung, bisa kerucut, apapun. Bentuknya begitu. Warnanya bisa beragam. Gitu. Nah, bayangkan ada air bening dimasukkan ke dalam wadah itu. Maka si air bening itu akan berbentuk sesuai wadah dan berwarna seperti wadah itu karena air bening. Nangkep? Maksudnya itu? Nah, gini, Mulasar adalah waktu mudanya belajar filsafat. Tapi dalam perjalanan spiritualnya yang terlihat dalam ininya, biografinya juga gitu ya. Dia mendapat pencerahan dan ketika dia sampai puncak pencerahan, pengetahuan yang dapat dari yang ilahi itu mengambil wujud sosok filsafat karena dia belajar filsafat. Akhirnya itu tuh pengetahuan itu seperti air bening saja. Jadi gini loh, seperti pemahaman masuk ke sini, keluarnya menggunakan bahasa yang ada di kepala, ngerti gak? Di kepalanya udah ada konstruksi filsafat, pengetahuan diturunkan ke sini, nah keluarnya itu. Gitu loh. Jadi seorang Mula Sadra akhirnya membahasakan agama itu dengan bahasa filsafat karena masa mudanya belajar filsafat. Gitu loh. Kalau hari ini ada seorang fisikawan mendapat pengetahuan dari atas gitu ya, dan masuk ke kepalanya, itu akan keluar dalam bentuk ya bahasa-bahasa fisika. Dia akan menceritakannya dalam bentuk-bentuk fisika juga. Bisa begitu. Jadi pengetahuan itu seperti sebuah pemahaman yang masuk, keluarnya itu disesuaikan dengan apa yang ada di kepalanya. Gitu loh. Nah, itu bentuk-bentuk bagaimana, jadi ada suatu hal ya, ada sesuatu yang bagaimana kita aktif membentuk, kita aktif mencari, kita aktif belajar, itu dalam hal itu saya menceritakan imajinasi seperti itu. Imajinal itu ketika proses orang itu justru menarik nol. Menarik nol itu yang dilakukan dalam jalan spiritual, mengosongkan diri. Makanya kalau Rumi itu menggambarkannya sebagai seruling. Kenapa Rumi menggambarkan dirinya sebagai seruling? Karena gini, seruling itu tuh kosong, tengahnya kosong. Kalau seruling tengahnya padat itu nggak punya apa-apa. Nah, ketika ditempelkan ke mulut yang memiliki seruling itu, terus dibunyikan, dia berbunyi seperti yang dimaui oleh sang pemilik. Nah, Rumi itu selalu menggambarkan dirinya sebagai seruling yang kosong. Nah, itu tuh hazanah. Makanya saya ingin membedakan. Imajinasi itu sesuatu yang aktif Anda buat, aktif pikiran Anda bekerja, aktif Anda mencipta, aktif Anda berkreasi, gitu loh. Imajinal itu justru Anda menarik ke nol. Nah, Anda tarik ke nol, terus Anda menerima. Nah, itu. Ngerti maksudnya? Itu jadi, tapi, nah, oke, kalau kayak gitu, berarti hanya terjadi di wilayah ini dong, di wilayah hanya di wilayah spiritual saja kah seperti itu? Sebetulnya enggak juga ya, enggak juga. Karena gini, dalam banyak hal para pemikir atau saintis yang mencoba bersikap objektif, ya, itu mereka pertama kali yang mereka lakukan adalah meragukan segala hal dulu. Descartes makanya dalam bukunya mengatakan, aku ragu terhadap ini, aku ragu terhadap ini, aku ragu. Dia ragu terhadap diriku sendiri, bahkan sampai ragu pada dirinya. Tapi ada satu yang tidak bisa aku ragukan. Siapa? Aku yang meragukan. Nah gitu kan? Nah dari situlah cogito ergo sum. Itu kan? Nah dalam tahap orang meragukan segala hal, dalam tahap seorang saintis mencari kebenaran, gitu ya, dia mencoba melepaskan dirinya dulu. Nah itu menurut saya, mungkin itu isyarat mimpi dari Descartes yang dia tuh dilempar dari gereja itu loh. Dia dilepaskan dulu dari dogma. Dia kan dididik selama hidupnya di bawah Jesuit. Kemudian dia lepas dulu dari dogmanya itu, gitu, dari dogma gerejanya dulu, ajaran-ajaran gerejanya, gitu ya. Dan dia mencoba untuk berpikir semua itu dari nol, gitu loh. Itu sebetulnya bisa dibilang hampir sama prosesnya dengan cara seorang mistikus mengosongkan diri. Karena kita mencoba untuk tidak berpegang dulu pada kita selektif dulu ya. Kita tidak asal makan dulu pengetahuan. Oh ini enggak. Kita coba ragu, taruh, gitu loh. Contoh paling enggak itu Descartes. Paling gampang misalnya saya membayangkannya seperti Edmund Husserl yang tiba-tiba mengatakan bahwa kita akan memberi bracket tanda kurung, menunda dulu semua pemahaman, gitu kan? Fenomenologi, konsep fenomenologi itu. Kita bertindak sebagai pemula. Kita selama ini selalu sudah mengenal air sebagai H2O, air sebagai minuman, air sebagai untuk mandi, air sebagai pembangkit tenaga listrik. Kita sudah selalu, kepala kita dipenuhi oleh sedemikian konsep tentang air, gitu loh. Tapi kita tidak pernah tahu air sebagaimana adanya itu apa.
gitu kan? Nah, fenomenologi mencoba mengajak kita untuk bertindak sebagai pemula, mencoba mendekati air sebagaimana adanya. Air itu gimana gitu loh. Nah, gitu kan? Itu kan bertindak menunda epoki gitu ya. Menarik dulu itu apa? Menahan dulu semua ini terus mencoba mencari gitu loh. Iya kan? Itu cara yang dilakukan oleh fenomenologi dengan Edmund Husserl. Tapi kan hal yang paling menarik yang ditemukan oleh Edmund Husserl adalah ketika dia mencoba mencari kesadaran murni, ya kan? Husserl mencoba mencari kesadaran murni gitu loh. Ego transenden gitu kan? Itu yang dia pengen cari. Tapi setelah dia mencari gitu, dia tuh ternyata sadar kesadaran itu tidak pernah lepas dari sesuatu. Ngerti ya? Kesadaran selalu adalah kesadaran akan sesuatu. Gitu loh. Gimana sih maksudnya? Gini, Anda seperti mencari gerak murni. Mungkin nggak ada gerak murni itu? Ada nggak? Ada nggak gerak murni? Gerak selalu sudah menempel pada sesuatu. Tangan saya yang bergerak. Tidak, bukan gerak murni ini. Gerak itu sudah ada di tangan saya. Dia menempel pada tangan saya. Bola saya lempar, dia bergerak. Nah, gerak itu selalu menempel pada sesuatu. Kesadaran itu seperti itu gitu loh. Mencoba mencari kesadaran murni itu nggak mungkin. Karena kesadaran sudah selalu menempel pada sesuatu gitu loh. Kesadaran kita pada sebuah air itu sudah selalu menempel ke situ. Jadi nggak pernah kita tuh ini lepas dari situ. Itu yang kemudian melahirkan hermeneutika. Konsekuensi akhir dari fenomenologi seperti inilah yang kemudian disabat oleh Heidegger, kemudian disabat oleh Gadamer gitu ya, untuk melahirkan hermeneutika. Gitu kan. Nah, apa sih hermeneutika tuh? Ini masih tetap ada kaitannya dengan tadi ya, dengan imaginal. Nah, salah satu prinsip dasar dari hermeneutika itu adalah kan bahwa berpikir adalah menafsir, gitu kan? Dan menafsir itu tidak mungkin tanpa prasangka. Itu prinsip dasarnya. Selalu begitu. Bahwa berpikir ada. Jadi Anda bayangkan ya, suatu ketika kita sudah rasa, dan karena semua hidup kita tuh sudah selalu bergelimang dengan tafsir. Tafsir paling purba itu apa? Tafsir paling purba itu kan kosakata di kamus. Ya kan? Ini apa? Meja. Kenapa nggak disebut donat? Kamu sudah nyebut begitu. Ini tafsir pertama yang kita terima, kepala kita tekak langsung. Waktu kita lahir gitu ya, terus kita diajari sama ibu kita, ini kucing, nah masuk. Tafsir pertama, tafsir kedua, gitu kan? Bahasa adalah tafsir paling purba. Bahasa tafsir paling purba. Bahasa yang membuat kita tuh jadi antara kita dengan realitas. Kita tuh kan filsafat tuh berabad-abad tuh kerjaannya gini. Subjek, objek, gitu kan banyak. Apa itu subjek? Apa itu objek? Wah, gitu kan. Tiba-tiba di abad 20 tuh ada linguistic term katanya. Tiba-tiba orang tanya, taruh. Antara subjek sama objek tanya ada sesuatu. Tiba-tiba gitu ya. Kayak Zamzami sama Mbak gitu ya. Tiba-tiba manusia di abad 20 itu sadar bahwa antara subjek dengan objek ada kacamata. Dan kacamata itu adalah bahasa. Gitu loh. Tiba-tiba orang sadar, entar dulu. Saya pikir saya melihat dengan jernih, ternyata ada kacamata. Dan kacamata itu adalah bahasa. Gitu loh. Dan bahasa itu sudah selalu membingkai. Gitu loh. Anda kebayang nggak? Bagaimana orang dalam bahasa Latin itu kan presisi ya. Teram erat agricola gitu loh. Sawah dibajak oleh petani gitu deh. Nah, karena bahasanya itu sangat presisi, agricola itu udah menunjukkan pasti petani. Ini mau dibolak-balik seperti itu pun gitu ya. Kata benda, kata kerja kayak gitu. Mau dibolak-balik artinya tetap sama. Jadi teram erat petani membajak sawah, agricola erat teram. Petani membajak sawah, dibalikin teram erat agricola. Tetap aja petani membajak sawah. Dibolak-balik tiga kata itu kan seperti itu. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Petani membajak sawah, sawah membajak petani, hancur kalimatnya. Gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu saja itu akan kebayang Anda bagaimana orang Latin mempersepsi realitas karena bahasanya sepresisi itu. Dan bagaimana dengan kita yang kepresisian bahasanya itu melatih kita untuk lebih jenius. Contohnya,
coba hitungnya digituin. Dan kita ngerti gitu ya, apa yang dimaksud itu teh gitu ya. Ya ngono ya apa gitu ya gitu, tapi jangan gitu, tapi ngerti gitu ya. Gitu kan ya. Itu apa kejeniusan tersendiri untuk menangkap ketidakpresisian gitu ya. Zam itu jangan gitu dong. Tapi ngerti gitu apa yang dimaksud gitu ya. Nggak jelas padahal kan. Tapi ngerti gitu. Gitu lah. Maksudnya nah bahasa itu tuh mencetak kepala gitu loh. Belum lagi pengalaman gitu ya. Wah, ini ruang tempat saya belajar, begitu kan? Anda akan mengenang ruang ini tempat Anda belajar untuk kuliah dan sebagainya. Tapi bayangkan suatu ketika terjadi huru hara, perang, tempat ini banyak bom gitu ya, kena bom sampai orang pada ngungsi. Nah, kemudian Anda dimasukkan ke ruangan ini, Anda disiksa, atau mungkin Anda perempuan diperkosa gitu. Proses Anda tentang ruangan ini bukan tempat belajar yang waktu kuliah dulu ya, traumatik kan. Terus bahkan faktor fisik juga. Anggap saya lalat, saya nggak akan melihat Zamzami secakep itu, cembung-cembung semua karena mata saya bulat gitu kan. Ya karena saya seekor lalat, mata saya mata yang akan mencembung-cembung melihat semuanya gitu loh. Nah jadi sekali lagi manusia itu sudah selalu bergelimang dengan tafsir akhirnya, karena sudah selalu tafsir tidak mungkin lahir dari prasangka. Jadi kita sudah selalu berprasangka, sudah selalu kita memanfaatkan apa yang kita punya untuk mencoba memahami sesuatu, selalu begitu kan. Selalu begitu. Apalagi kalau kita udah punya stereotip, kita akan selalu memanfaatkan itu untuk memahami sesuatu. Nah, kondisi seperti itu membuat orang tidak bisa lepas objektif memandang sesuatu akhirnya. Itu kan? Orang akhirnya sudah selalu terkurung, sudah selalu terpenjara dalam prasangka atau tafsirnya sendiri. Gitu kan? Itu ininya permasalahan yang makanya kenapa hermeneutika itu sangat dimusuhi oleh kalangan agamawan, karena menghancurkan kepastian yang ada di tangan. Nah, itu loh. Gini, salah satu konsekuensi yang paling mengerikan gitu ya. Misalnya gini. Berabad-abad manusia itu meyakini bahwa kalau untuk mengetahui sebuah buku, maksud buku itu apa, itu harus menanyai penulisnya langsung. Ya Jen ya, kritik sastra dulu begitu ya. Ya harus biografinya diinikan gitu ya, harus tanda petik bertanya pada sang pengarang gitu loh. Tapi berikutnya kan dalam hermeneutika bilang bahwa sekarang gini katanya, ketika hermeneutika menyatakan bahwa tafsir pengarang bukan selalu tafsir terbaik gitu loh ya, kan seniman seringkali berkarya gitu, pas ditanya tuh ini maksudnya apa ya, ya gitu aja, gue ngerasanya gitu. Kadang-kadang dia nggak bisa ngejelasin ya. Tapi seorang kurator yang bisa sedemikian heboh, wah ini tuh menangkat semangat zaman now gitu loh. Kenapa enggak? Seorang kurator bisa sedemikian fasih sampai si seniman pun bisa benar juga ya. Nggak kepikiran sama saya gitu loh. Karena dalam saat seorang berkarya kan dia memanfaat semua ketasadaran kolektif, ketasadaran dirinya kan tumpah ke situ. Nah, seorang lain yang membaca itu. Gitu loh. Nah, berarti kan tafsir pengarang tidak selalu tafsir yang terbaik. Nah, permasalahan ini kalau terjadi kan, jadi gimana? Sok sekarang gini, kalau semua tafsir itu harus ditanyakan kepada pengarangnya, bagaimana jadinya kalau itu kitab suci? Gitu kan? Jadi konsekuensinya, nah makanya ketika hermeneutika diterapkan banyak para kalangan agamawan marah karena ya konsekuensinya berarti kalangan agamawan tuh cuma sok tahu ya soal Tuhan. Nah itu loh, itu yang membuat sewotnya enggak. Nah tapi menurut saya dalam batas tertentu kita bisa melihat bahwa apa yang dibukakan oleh hermeneutika adalah kita sudah selalu terperangkap dalam tafsir dan tafsir. Nah imajinasi itu kan kita juga memanfaatkan bentuk-bentuk yang ada, gitu loh. Nah dalam hal ini cara seorang saintis, seorang pemikir yang mencoba menahan dulu segala hal yang dia itu sebenarnya proses yang hampir sama dilakukan dalam kadar yang mungkin lebih rendah dari yang dilakukan oleh para mistikus gitu loh. Mereka mengosongkan diri gitu loh. Nah disitulah kalau mistikus mendapat bentuk-bentuk, maksudnya dia melihat sesuatu, mendapat itu dalam bentuk-bentuk yang dikenali. Jadi kalau jangan heran kalau misalnya baca pengalaman mistik orang zaman dulu, dia aku melihat kuda dan kemudian ada pedang yang begini, mungkin dia akan lihat itu. Tapi mungkin mistikus abad ini akan saya melihat sebuah kereta dan kemudian ada senapan ditembakkan, akan seperti itu. Walaupun isi pesannya mungkin sama dengan yang dulu, tapi karena
yang ada di kepalanya berbeda, wujud yang keluar berbeda. Padahal pesannya bisa jadi sama. Nah, dalam pengetahuannya juga, itu tuh bisa seperti itu juga. Dia memanfaatkan bentuk yang dikenali di sini. Gitu loh. Jadi, nah di sini dan dalam tahap tertentu, imajinasi itu bisa masuk ke dalam wilayah pengalaman spiritual, bisa. Seseorang yang menempuh jalan spiritual tapi tidak mencari yang sebenarnya gitu ya, itu nggak lebih baik, itu bahkan bisa jadi lebih buruk daripada seorang saintis yang meragukan segala hal dan kemudian mencari yang sebenarnya, gitu loh. Nah, dalam pengalaman spiritual, seseorang tuh bisa saja mengalami begini loh. Ini kisah nyata. Saya kan pernah bergaul dengan banyak orang-orang yang menempuh jalan seperti itu, gitu ya. Di dalam beberapa pengalaman itu, misalnya mereka cerita bahwa ketika mereka melihat sesuatu, gitu ya. Misalnya gini, dia melihat rawa-rawa, gitu. Diperlihatkan rawa-rawa. Tiba-tiba dari rawa-rawa itu keluar zombie, gitu. Terus zombie itu menggigit tangannya dan terasa sakit. Tapi dia kaget dan ketika dia, terus dia mengosongkan diri, sama lagi peristiwanya. Dan ketika bertanya pada gurunya bilang nggak ada zombie itu. Ternyata zombie itu bentuk dari, karena dia sering nonton film horor, dan zombie itu sering muncul dari rawa-rawa. Nah, pengalaman spiritual itu memperlihatkan gambar rawa-rawa. Jadi ketika yang ilahi memberi sebuah pesan berbentuk rawa-rawa, imajinasi dia bermain, dan imajinasi itu muncul dari situ, jadi nyampur, manifest jadi zombie dan terasa fisikal. Maksudnya sakitnya walaupun nggak membekas tapi kerasa gitu loh. Nah itu tuh jadi buat saya tuh itu menunjukkan ya, kehidupan kita tuh kan kompleks ya, lapis-lapis dalam kita itu gitu ya, entah lapis psikis, lapis jiwa gitu loh. Ya. Saya tuh lupa tadi mau cerita apa. Intinya tuh jadi saya kelewat tadi ada yang ya intinya tuh gitu. Jadi, nah kemudian kemarin minggu lalu, Pai bercerita tentang mirror image. Ada yang datang minggu lalu? Baru semua di sini? Ada. Dia bercerita tentang bagaimana manusia mengidentifikasi pada cermin, gitu kan ya? Dan di cermin itu diambil gitu. Jadi cerita Lakang itu kan cerita tentang ini ya, mirror image itu. Cerita tentang bagaimana ini manusia, ini bayangannya gitu kan. Saat bayi diperlihatkan oleh ibunya, itu kamu nak, lewat cermin gitu kan. Si bayi melihat dirinya gitu. Kan bayi pada awalnya itu seperti telur pecah yang plok gitu ya. Pecah gitu. Terus kemudian dia nggak tahu nih tangan punya siapa nih, kayak telur pecah aja gitu loh. Tapi kemudian dia mendapati dirinya sebagai, saya berbeda dari ibu ya. Itu ketika dihadapkan di hadapan cermin gitu kan. Nah, dia mengidentifikasi dirinya kepada cermin itu. Makanya identitas itu lahir dari identifikasi lah, gampangnya gitu. Dia mengidentifikasi pada bayangan di cermin itu sebagai dirinya. Nah, ini jadi problem pertama. Problem pertama adalah karena orang mengambil bayangan itu sebagai diri. Ngerti? Ini cermin, ambil bayangan itu diambil sebagai diri. Oh, saya tuh gitu ya. Saya tuh harusnya gini. Nah, ini permasalahan identitas. Karena kalau cermin itu kita ganti dan itu menjadi keluar ya, itu tuh kan kayak saya waktu SMA, anak metal yang kemudian mengidentifikasi diri pada subkultur metal, cangkokan ke dalam diri saya gitu loh. Harus begini, begitu. Nah, atau kayak MTV gue banget. Nah, itu kan sebenarnya dari luar. Tapi dicangkokkan kepada diri Anda, padahal yang gue banget itu kan hasil rumusan dari para produser di baliknya. Bahwa MTV itu citranya gini gitu ya. Mereka menyusun citranya, mereka menyusun acaranya. Setelah mereka atur semua, dia buat MTV gue banget, dia sodorkan pada Anda. Nih, identitas, bahasa lainnya adalah cangkokan. Kalau ada seorang pemikir dari barat itu mengatakan, cangkokan yang paling kejam itu adalah buku-buku how to gitu loh. Buku how to, do it yourself, psikologi personal itu ya, populer. Kenapa? Karena mereka memberikan satu kekejaman yang sangat khas. Yaitu bahwa Anda akan menjadi orang yang lebih baik kalau bukan Anda yang sekarang. Gitu loh.
Anda tidak dibuat percaya pada diri Anda, karena Anda tuh, kalau Anda tuh nggak kayak sekarang tuh, bukan Anda yang sekarang, Anda tuh lebih baik. Jadi cangkokan, selalu memberikan kepribadian cangkokan. Gitu loh. Nah, ini permasalahan imaji. Imaji, siapa diri kita dapat dari luar, siapa diri kita dicangkok dari luar. Nah, dalam hasanah agama, itu nggak seperti itu. Siapa manusia itu ada dalam dirinya sejati. Itu yang disebut kata Plato, arete, gnotise auton, kenali dirimu. Dalam hasanah Sokrates gitu ya, Sokrates Plato. Dalam hasanah agama-agama gitu ya. Apakah selamanya manusia hanya akan menjadi manusia-manusia yang bentuk-bentukan? Hanya selamanya adalah, ya kalau paling sering tuh tarik-menarik antara wacana nature and culture. Tahu nggak nature and culture? Jadi selalu permasalahannya adalah segala-galanya itu konstruksi. Itu selalu dalam pandangan yang dalam wacana budaya sekarang itu tuh selalu lebih enak mengatakan semuanya konstruksi. Kalau semuanya konstruksi, semuanya bisa kita acak-acak. Kenapa gitu? Perbedaannya dengan nature and culture tadi, alam dan budaya. Alam itu kayak gini, saya lapar, itu alamiah. Saya makan combro, itu budaya. Gitu loh. Nah, jadi alam dan budaya, gitu loh. Nah, karena kita selalu tercetak dalam budaya, segala-gala budaya. Agama pun budaya, putih pun budaya. Putih itu suci, budaya. Gitu. Nah, tapi permasalahannya ya, alam sendiri, bahkan kalau katakan alam itu yang pertama kita kenal dan kemudian budaya itu hasil bentukan kita ya. Alam itu kan bentuk mentah, budaya bentuk ininya gitu, eksploitasi kita atas alam gitu, gampangnya gitu ya. Cara kita meresistensi yang alamiah. Kita lahir telanjang, kita meresistensi dengan berpakaian, berbudaya. Kita lahir tidak bisa berbicara, kemudian kita belajar bahasa, gitu kan? Kita terlahir dengan dua kaki, naturnya begitu, tapi kita mencoba mengatasi masalah natur itu dengan menciptakan kendaraan. Nah, itu bisa dibilang yang budaya itu adalah resistensi terhadap yang alam, dan alam adalah bentuk mentah. Tapi permasalahannya dalam tahap berikutnya, alam yang kita kenali juga alam yang budaya sebetulnya. Betul nggak? Gimana gambarannya? Anda pikir Anda mengerti proses hujan itu? Hujan itu dari mana? Dari air yang menguap, air laut menguap, terus ini bentuk awan. Itu kan hasil sains abad 18, 17. Yang itu hasil kebudayaan manusia. Jadi alam pun Anda persepsi dalam konteks budaya. Jadi nggak ada lagi. Gitu. Nah, itu kan permasalahannya. Jadi yang budaya itu apa? Gitu. Nah, dalam konstruksi seperti itu, yang menjadi masalah memang dalam wacana-wacana seperti itu adalah satu pandangan yang terlalu memukul rata, flat, semuanya dipukul seperti itu. Gitu loh. Nah, akhirnya kan, makanya saya bilang tadi, saya tidak mencoba berbicara hanya dalam wilayah-wilayah wacana yang mungkin saya hanya akan bicara flat ya. Flat, karena saya tidak mau begitu. Saya ingin membuka itu gitu loh. Saya ingin membicarakan kita imajinasi dengan wilayah spiritual, gak nyambung, nggak bisa kok. Karena buat saya itu jadi masalah. Buat orang-orang di negeri timur yang banyak beragama gitu ya, itu jadi masalah. Paling gampang tuh, saya selalu merasakan kita tuh kan jadi orang yang mengalami skizofrenia kultural ya nggak? Skizofrenia kultural tuh terbelah. Dunia kita kembang kempis. Dunia kita kembang kempis. Anda pergi ke kampus. Anda harus belajar tentang suatu ilmu. Dan Anda dalam pandangan ilmu itu, Anda harus melihat bahwa segala sesuatu itu bisa diukur dengan material. Materialisme ilmiah. Betul kan? Mati itu apa? Mati itu karena salah satu organ vital tidak berfungsi. Mati batang otak, ginjal berhenti berfungsi, jantung berhenti berdetak, gitu kan? Maka itulah mati. Tapi kalau dalam wilayah agama, mati itu apa? Roh dicabut. Oh, nggak bisa. Roh nggak ada, istilah dalam kedokteran itu ada ruh, itu nggak bisa. Itu nggak masuk akal, ya kan? Nah gitu. Buat kalangan agama, misalnya kalangan Islam, riba itu masalah yang bisa membuat negara hancur gitu kan. Itu sebuah dosa dalam ekonomi yang harus dihindari. Begitu makanya orang Islam sekarang banyak ngomongin riba. Tapi kan dalam ekonomi yang kita pelajari nggak bisa. Tidak bisa hal-hal seperti itu diterima. Ya kan? Ada kalangan-kalangan yang mencoba membahas tentang bagaimana, misalnya kalau kayak kalangan Islam, Isra Mi'raj dibahas dengan fisika. Sekarang gini, fisika itu tidak mengakui realitas lain. Pertama,
Kedua, kehidupan terjauh dalam pandangan fisika adalah sejauh kecepatan cahaya. Itu batas terjauh kehidupan dalam fisika. Kalau fisika diterapkan kepada peristiwa Isra Mi'raj, untuk menembus alam semesta ini saja butuh berapa juta tahun cahaya, nggak mungkin semalam. Sementara yang ditembus katanya 7 langit, katanya begitu. Gimana? Nah, kita berhadapan dengan dunia yang kembang kempis, ngerti? Jadi ketika Anda masuk ke ruang kuliah, Anda akan berhadapan dengan sebuah sistem pendidikan, sistem pengetahuan yang itu karena kebetulan sejarah lahir dari penjajahan. Jadi ketika Barat maju, Barat menyebar, menjajah negara-negara dunia ketiga, kemudian mendirikan sekolah-sekolah di sana, memasukkan ilmu-ilmunya di sana, gitu kan? Sistem pendidikan itu berlanjut sampai sekarang. Nah, setelah kita belajar kayak gitu, kita selesai dari kuliah, Anda keluar, Anda pergi mungkin buat yang misalnya sholat, pergi ke masjid, dan kemudian tiba-tiba sholat. Kenapa Anda sholat? Karena saya berdoa kepada Tuhan agar saya dihindari dari siksa kubur, siksa neraka, dan tiba-tiba dunia Anda mengembang lagi. Ngerti? Anda tiba-tiba pandangan dunia agama itu kan realitasnya hierarkis. Ya kan? Sampai di sini saya Tuhan gitu loh. Gitu kan? Dan ini alam-alam itu. Jadi hierarkis itu. Habis mati kita masuk alam ini, nanti ada pengadilan, ada surga, bertingkat pandangan dunianya, ya kan? Pandangan dunia keilmuan yang kita pelajari nggak seperti itu kan? Ya kan? Nah, kita berhadapan dengan keterbelahan seperti itu. Gitu, keterbelahan. Kita bisa menjadi seorang yang ketika masuk wilayah agama taat dan tiba-tiba dunia kita mengembang sampai ke hadapan Tuhan. Tapi kita masuk ke sini, Anda kan nggak boleh bicara fisika sambil melibatkan ayat Al-Quran, ayat Injil atau apa, nggak boleh kan? Anda harus bicara dengan data-data yang ilmiah kayak gitu. Dunianya kembang kempis gitu loh. Nah, itu yang saya katakan. Jadi itu yang membuat akhirnya pembicaraan seperti itu tuh budaya, itu tuh jadi gitu ya. Anda kalau mau berbicara tentang agama, Anda terpaksa meletakkannya dalam konstruksi kultural, konstruksi itu buatan manusia gitu loh. Nah, kita tuh diantara dua-dua kayak gitu. Jadi jangan heran kalau ada seorang saintis yang sangat maju ya, misalnya kalau misalnya tuh kayak Abdul Salam gitu ya, yang dapat Nobel gitu ya. Terus kemudian, tapi dia kalau ketika beragama dia berbeda lagi. Jadi kayak karakter berbeda ya, gitu lah. Dua karakter yang terpisah gitu lah. Anda bisa menjadi seorang saintis yang luar biasa, filsuf yang luar biasa, selama Anda tidak membawa agama Anda gitu. Dan Anda bisa menjadi seorang yang taat selama Anda melakukan itu di luar wilayah ilmiah. Gitu loh. Gitu. Nah, problem seperti itu yang saya ingin coba buka gitu ya. Saya tidak mau berbicara imajinasi. Jadi saya mencoba membicarakan tadi ya. Saya ingin melihat aspek bahwa dalam tahap tertentu itu sebetulnya proses meragukan itu hampir sama. Dalam tingkat mungkin lebih rendah itu seperti para mistikus mengosongkan diri gitu loh. Mencoba mencari itu. Gitu. Nah, walaupun tadi imajinasi bisa masuk ke wilayah spiritual, imajinal sebagainya bisa seperti itu. Kita lebih baik banyak ngobrol-ngobrol, minum banyak. Demikian, saya takut pada ngantuk. Ada ini perlu tanya jawab nggak? Terus saya langsung pulang. Ini gambarannya. Jadi, Pak, saya lupa tadi ngapain. Jadi, kalau dalam mental mirror image yang seperti Pai minggu lalu ceritakan bahwa manusia itu selalu hanya bercerita, selalu terjebak dalam mekonaisong misrecognition, kesalah pengenalan diri. Tapi di wilayah agama enggak. Ada diri yang sejati yang bisa dikenali. Nah, itu permasalahannya. Nah, ini apa nggak bisa selalu didamaikan? Buat saya enggak.
Hermeneutika itu justru menunjukkan bahwa titik terjauh dari pemahaman manusia itu selalu berupa prasangka, pada akhirnya tafsir saja. Nah, itu justru buat saya itu seperti gini, wacana-wacana ilmiah itu, wacana-wacana filsafat, budaya gitu, itu tuh kayak gini. Anda dari Bandung mau ke Amerika, ya. Yang pertama kali harus Anda lakukan apa? Pergi ke travel dulu, mesen travel yang langsung ke bandara, ya kan? Anda bisa ke Jakarta sampai bandara itu ya, dari Bandung ke bandara itu pakai mobil itu bisa. Tapi setelah sampai bandara mau ke Amerika, Anda harus ganti kendaraan. Mau pakai mobil pun Anda sampai ujung Banten, Anda harus ganti lagi pakai kapal laut. Nah, dalam tahap tertentu, filsafat dan sains itu tuh akan selalu menemukan titik-titik jauh buntu permasalahan. Tapi itu untuk menunjukkan batas pikiran. Untuk tahap berikutnya kita harus lompat gitu loh. Kalau kita hanya selalu berada dalam matrik kartesian yang X dan Y, kita hanya selalu bermain di wilayah 3 dimensi. Anda bisa melihat bahwa tanda X ini adalah 2 garis bersilangan. Betul? Tapi kalau ini adalah 2 pipa 3 dimensi, anggap itu adalah tangan saya, ya. Dan tangan saya begini. Bersilangan? Ya. Bersentuhan nggak? Secara 3 dimensi Anda akan melihat masalah lebih berbeda. Jadi bagi saya filsafat dan sebagainya itu seperti matrik kartesian X, Y gitu. Kita mencoba mengenali batas tubuh kita, pikiran kita gitu. Untuk naik ke atas kita perlu lompatan matrik Z gitu loh. Nah itu yang saya pingin buka itu dari awal gitu loh. Jadi saya tidak membahas imajinasi dalam itu, saya pingin membuka itu gitu loh. Sekat itu. Jadi apa namanya? Lupa lagi ya. Ya itu dulu lah. Ada pertanyaan? Saya mulai Pak. Jadi beberapa bulan yang lalu saya datang ke sebuah pesantren. Pesantren khusus Riyadhah di daerah Cirebon, dan pesantren di situ umumnya puasanya bukan hanya puasa yang kayak biasanya, tapi lebih nasi putih sama air putih aja. Nah, dan tingkatan tertinggi di sana itu udah batalin puasa cuman pakai air putih dicolek digini dong. Itu sama saya ngeliat nyata orang 40 hari melakukan itu hidup. Resikonya dia nggak berak aja itu, resikonya nggak berak, tapi kondisi tubuhnya benar-benar sehat, walaupun dia harus selalu pakai selimut tebal karena untuk menjaga kondisi kehangatan tubuh daripada dia masuk angin. Nah, beberapa orang yang melakukan seperti itu, bahkan ada satu orang yang dalam 40 hari itu sudah menghatamkan Quran sebanyak 1270. Bayangin aja, 40 hari. Dan entah ini imajinasi atau apa bahasanya saya juga nggak tahu. Kata orang yang Riyadhah di sebelahnya, jadi di sana itu setiap orang punya tempat khusus duduknya, jadi itu nggak boleh diganggu. Ya makomnya situ ya situ terus gitu. Masjidnya situ terus. Orangnya itu ketika baca Quran itu nggak bersuara, cuman orang yang di sebelahnya mendengarnya yang ini lebih indah dari Sudais gitu. Saya dengerin kan, kok saya nggak denger ya. Jadi apa gitu. Nah terus habis itu kiai di sana nggak boleh panggil kiai, lebih ke arah panggil mbah kayak gitu. Di sana itu kiai itu mungkin punya ilmu kasyaf gitu kan. Setiap santri yang datang ke sana itu selalu punya program tersendiri dari kiainya. Misal belum tentu orang yang datang hari itu boleh puasa langsung gitu, nggak boleh.
Nah ada satu anak yang dari Bogor, 3, itu belum pernah Rianto, terus datang ke sana, dia mau sama kiainya, kamu istirahat dulu 3 hari baru mulai puasa. Nggak didengerin, besokannya dia langsung puasa, wiridan gitu ya, keblak lalu sakit gitu kan. Nah terus ini yang menariknya Pak, yang tadi saya bilang imaji dan imajinal, pembacaan mereka terhadap realitas itu yang jadinya sudah apa ya, sudah metafor gitu. Jadi ya segala sesuatunya itu udah yang bukan bahasa manusia gitu. Jadi, ada satu orang yang dulunya 2 tahun yang lalu dia kena santet, orang Bogor. Jadi matanya itu udah kayak pantat katanya gitu. Jadi isinya air semua. Terus istrinya ninggalin dia, terus anaknya ninggalin dia, misalnya bangkrut. Akhirnya dia alih pesantren itu, dan kalau dia datang ke dokter itu harus dihilangin semuanya. Nah akhirnya dia datang ke sana, perlahan disembuhin gitu. Nah cuma menariknya dia setiap ketemu orang selalu ngomong, kamu dari mana? Saya dari Jakarta. Kerja di mana? Kerja di Bandung, saya bilang kayak gitu. Ngapain aja? Omongan antara saya dengan yang lain-lainnya selalu ngomongnya sama. Ngomongnya hidup ini sandiwara mas. Nah usut punya usut ternyata ada beberapa santri yang emang dalam tanda kutip disebut otaknya jebol. Jadi ketika tubuh itu punya batasan, ketika Riyadhah, makanya jam mandinya di sana itu bukan jam habis subuh ataupun sore, tapi setiap jam 1 pagi itu ada dia komunikasi pakai kentongan, jadi di kentongannya dipukul, terus itu jamnya mandi. Jam 1, jam 2 itu jam-jamnya kalau kita nggak mandi itu bisa jebol tubuh kita dan jadi dol kayak gitu. Jadi wiridan itu panas, terus habis itu tubuh nggak kuat karena dia harus duduk terus kan, duduk berdiri gitu kan, satu majelis. Nah akhirnya kayak gitu. Pertamanya dari mulai halusinasi ataupun bahasanya apa, sampai kalau yang dia benar-benar dapat tadi imajinal itu akhirnya di-share gitu. Nah itu bahasanya seperti apa saya juga kurang tahu. Gimana Pak? Wah gila pertanyaannya, adurut-dut deh. Nah. Gini, saya tertarik dengan salah satu paparan dari cognitive science bahwa dunia itu realitas itu kita yang mencipta, gitu loh. Jadi apa, autopoiesis gitu ya katanya. Belakangan dunia sains kalau seperti banyak di kuliah Pak Bambang udah ngasih cognitive science kan di awal ya, gitu ya. Itu kan menceritakan bahwa dunia sains belakangan juga lebih rendah hati untuk tidak merasa paling tahu segala hal. Bahwa seorang pemikir juga mengatakan bahwa sains itu bukan yang paling canggih kok dalam memberi penjelasan yang paling canggih. Karena kadang-kadang dalam titik tertentu sains begitu tipis makna. Itu loh. Dunia manusia dunia makna. Kebenaran bagi manusia itu seringkali bukan masalah faktual, tapi masalah makna. Gitu. Nah, bahkan gini, seorang yang patriotis ya, dan dia berani mati demi negaranya, ketika dia disiksa bisa ketangkap dan disiksa oleh musuh gitu. Dia bisa bertahan karena apa? Saya mati demi negeri saya gitu. Dia bisa tidak merasa sakit loh. Tubuhnya itu sendiri bisa menciptakan sebuah kekebalan karena sebuah pikiran yang bahwa dia hidup dari sebuah keyakinan. Jadi realitas itu bagaimana memang manusia yang mencipta salah satunya. Nah, salah satu yang menarik dari cognitive science itu kan bahwa tidak ada benda mati gitu loh. Karena semua unit itu disebut unit kehidupan itu merespon informasi. Jadi kenapa sih ini kegesek-gesek ini padahal ada di chat gitu loh. Oh karena kena kaki itu loh, banyak mahasiswa kakinya gesek-gesek gini loh sambil dengerin kuliah gitu kan ya. Ya itu penjelasan inilah khas tukang ya. Tapi kalau penjelasan khas cognitive science bahwa dia merespon informasi. Ada informasi kaki yang menggesek-gesek ke sini, dia merespon itu. Kenapa misalnya dinding itu melembab? Karena ada dia merespon informasi dari kelembapan air atau udara di ruangan ini. Jadi dia hidup. Pada waktu kita makan, makanan beracun masuk ke dalam tubuh kita. Yang merespon siapa? Seluruh tubuh kita.
dan bagaimana sel-sel membentuk janin itu kan seperti punya kecerdasan masing-masing, gitu loh. Jadi semua itu hidup. Cognitive science menghablurkan perbedaan antara benda mati dengan makhluk hidup. Akhirnya bagi cognitive science segala ini tuh hidup. Ini unit kehidupan. Karena semua merespon informasi. Semakin simpel dia cuma bereaksi. Semakin kompleks berkreasi. Gitu loh. Nah, pandangan seperti ini itu sudah lama dilakukan oleh para mistikus, bahwa semua ini punya ruh, gitu loh. Semua ini hidup sudah lama. Makanya yang menarik analogi dari Pak Bambang itu adalah kata-kata para saintis, karena mereka harus mempertimbangkan setiap langkah observasinya ya. Di ini kan, itu seperti orang yang sedang mendaki gunung dengan jalan berputar. Ketika mereka sampai di puncak gunung, tiba-tiba mereka melihat para yogi, para sufi sudah pada di sana dan berkata, kalian kemana saja, kok baru nyampe, gitu loh. Nah itu kan akhirnya muncul lah kayak tahu fisik lah, apa semuanya mencoba gitu kan. Karena misalnya gini, fenomena apa namanya, kita sudah sekian lama terlalu maksudnya kalau kita masih percaya bahwa ini harus ilmiah, saintifik dan segala gitu ya, itu saintis aja sekarang udah nggak kayak gitu loh. Gitu loh. Maksudnya udah lebih rendah hati itu. Jadi bisa jadi kita yang kuno sebenarnya. Gitu. Kalau kita masih sok ilmiah seperti itu. Karena gini, para neuroscientist ya, itu tuh mengamati loncatan-loncatan pikiran manusia itu loh. Ini kesini apa namanya logis gitu ya, berpikir logis, ini berpikir kreatif itu buat seni gitu kan ya. Begini terus udah detail ngamatin itu sangat jeli gitu loh ya. Tapi satu ketika ya ada beberapa kejadian. Ada orang yang koma, mati suri, atau bahkan orang buta gitu ya. Ini ada orang buta, terus tiba-tiba dia dioperasi gitu ya. Gigi palsunya dicopot gitu ya. Terus kemudian disimpan oleh seorang suster di sebuah laci. Gitu. Setelah operasi selesai, dia sadar, terus orang tuh mau nyari gigi palsu dia gitu ya. Terus, di mana ya gigi palsunya? Terus si orang buta itu bilang, oh itu diambil sama suster Anu, disimpan di laci itu gitu ya. Oh gitu. Terus diambil gitu ya. Pas mau dipasang, kamu kok tahu gitu, kamu buta gitu loh. Atau bahkan orang yang koma itu bisa tahu apa yang dipercakapan orang di sekitarnya. Ketika dia sedang mati itu, kamu kemarin ngomongin ini saya gitu. Bisa tahu. Di situ para neuroscientist tiba-tiba berpikir, oh ternyata kesadaran itu tidak sepenuhnya di otak. Ada kesadaran di luar tubuh manusia. Gitu loh. Jadi kesadaran itu bukan selalu di ini, karena ketika otak ini sedang ditidurkan gitu ya, kenapa dia masih bisa nangkep? Ternyata ada kesadaran di luar itu gitu. Ada kesadaran di luar tubuh manusia. Ketika sampai pada kesimpulan seperti itu, apa yang terjadi? Para sufi dan yogi kan bilang, itu sih dari dulu juga kami tahu gitu loh. Mereka berabad-abad mengalami hal seperti itu. Gitu loh. Maksudnya, jadi kadang-kadang apa terjadi ini gitu. Terus sekarang gini, Matsumoto menemukan ternyata kalau kita berbicara baik, mendoakan ini terhadap air berubah gitu loh. Setelah itu kan dia terkejut ya, jangan-jangan si mbah-mbah zaman dulu tuh nggak bohong ya gitu loh, ngedoain air. Kita aja yang hanya terpaku pada pandangan itu tadi. Dunia itu tidak selalu, sains tidak selalu paling canggih menjelaskan dunia. Tidak. Sains punya kelebihan, iya, setidaknya ada beberapa hal. Pertama, sains terbuka. Dia terbuka untuk mengambil dari berbagai hal. Dan sains selalu mau memperbaiki diri. Dia selalu, oh salah, diperbaiki lagi gitu ya. Makanya ini agak-agak fatal buat orang-orang yang suka melakukan islamisasi pengetahuan dengan cara menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan teori sains. Kenapa? Oh gini, pas baca ayat Al-Quran oh ini tuh sama dengan teori teori Big Bang, teori ini gitu ya. Ditafsirkan begitu. 10 tahun kemudian teori itu terbukti salah. Berarti ayat Al-Qurannya salah tuh. Gitu loh. Jadi itu apa konsekuensi yang harus dipikirkan loh. Gitu loh. Nah, terus tadi apa? Jadi kemudian sains itu juga dia bisa memperbaiki dirinya, selalu terbuka untuk terus walaupun secara siapa sih namanya? Feyerabend mengatakan juga sains itu ternyata didirikan dari ilmu-ilmu klinik kok. Kedokteran itu didirikan di atas apa? Ilmu-ilmu kedukunan di jamuan. Itu awalnya didirikan di situ dan kemudian berkembang dan banyak mengambil inspirasi dari situ juga kok. Astrofisika itu banyak mengambil dari astrologi juga pada kenyataannya. Jadi ada asal usul tak sedap dari ilmu-ilmu yang hari ini kita sebut ilmiah gitu loh. Nah, kemudian sains itu memang punya
bisa jadi perpanjangan dari logika sehari-hari. Itu dia memang enak itu. Jadi kalau kita datang sakit Zam-Zami sakit perut, datang ke dukun gitu ya, dukun akan bilang musuh kamu siapa? Oh gitu. Tapi kamu datang ke dokter kan, kamu makan apa gitu loh. Dokter bagi dukun kamu sakit perut tuh karena kamu disantet lah gitu. Lebih sains di sini lebih mudah, karena dia perpanjangan dari logika sehari-hari. Dia mudah dipelajari, transparan gitu loh. Dia mudah diujikan lagi gitu loh. Nah, karena kondisi-kondisi seperti itu. Jadi itu, tapi sekali lagi tetap sains tidak yang paling canggih. Itu yang harus kita sadari, gitu loh. Jadi dalam banyak hal ternyata terjadi itunya ya Zam ya. Nah sekarang kamu bilang tadi dunia itu sangat sangat kompleks ya. Hal-hal seperti itu kita melihat itu memang ada selain saya tadi bisa dilatih secara tadi, belum lagi kalau ini loh, ada satu hal yang agak susah di masyarakat zaman sekarang. Kita tuh kalau bicara agak-agak nyebrang ke sana tuh takut dianggap ini ya nggak rasional gitu ya. Saya jebol aja itu ya. Saya malas kita tabu kayak klinik biarin aja gitu ya. Buat saya tuh hidup lebih besar daripada cuma sekedar rasionalitas gitu. Jadi belum lagi kalau di Indonesia ini ya, itu tuh kita hidup dalam alam-alam yang tumpang tindih alamnya ya. Contoh, saya tuh sering heran ya, kenapa sih bangsa kita tuh selalu punya alat perang yang pendek-pendek ya. Padahal orang-orang sana tuh, kalau orang Cina tuh tombak, toya, pedang tuh panjang-panjang gitu loh. Mereka tuh selalu berkelahi dengan ini. Kita ya keris gini gitu ya. Terus kujang tuh gimana, takut, indah gitu. Kita keluarin kujang, saya mau gitu loh ya. Siapa yang takut sama kujang gitu, maksudnya karena indah bentuknya daripada mengerikan gitu loh. Gitu. Terus semua pendek-pendek gitu loh. Tapi saya pernah dengar situasi anekdot, entah benar apa tidak, tapi menurut saya itu representasi dari negara kita ya. Begitu. Jadi katanya pernah seorang samurai menantang seorang jawara di Sunda katanya. Terus kemudian seorang samurai ini bawa samurai gitu ya, waktu zaman penjajah Jepang, seorang jawara ini megang kujang, terus pada keluarin. Si samurainya ketawa, pas ketawa kepalanya putus, ternyata ditembak dari jauh. Gitu loh, Jam. Kita mau bicara apa dengan fenomena seperti itu di negeri ini gitu loh. Hidupnya tuh tumpang tindih gitu loh, Zam. Kita tuh hidup di negara yang sekarang Zam-Zami kemana-mana bawa BlackBerry gitu ya, BBM-an, Facebook-an gitu ya. Android, udah Android pindah. Nah misalnya kayak gitu ya. Gitu. Zam-Zami udah hidup seperti itu gitu loh ya. Apalagi kita pergi ke Papua, ada suku yang baru ditemukan yang mereka berpindah-pindah di hutan, bertahun-tahun orang nggak tahu gitu. Dan hidup mereka mirip seperti di zaman batu. Kebayang nggak negara kita tuh kayak gitu? Range-nya. Kita di sini biasa baca buku sulit-sulit ya, pergi ke daerah terpencil gitu ya. Itu kita nemu orang yang baca buku bola aja, majalah bola, koran bola itu lambat gitu loh, lambat banget. Terus kita pergi ke Jakarta ngeliat anak-anak yang sudah terbiasa dengan, sekarang kan kalau lu mau jujur, lulusan terbaik pidato kan mereka harus jujur ya, mengatakan terima kasih kepada Google, Wikipedia, Microsoft Word dengan fasilitas copy paste-nya yang telah membuat saya mudah mengerjakan sebuah tugas kuliah gitu ya, dan tugas akhir. Nah itu kan maksud itu gambaran dari masyarakat yang masih hidup zaman batu sampai yang udah masuk copy paste buat tugas akhir gitu. Makanya kan ada pepatah orang tua zaman sekarang, hormati orang-orang yang lebih tua. Karena mereka lulus tanpa bantuan Google dan Wikipedia, gitu ya. Jadi itu range-nya, Jam, range-nya. Jadi kita hidup dalam masyarakat dengan dan buat saya caranya kita hanya mencoba membuka diri, jangan inilah. Saya pikir ini memang sih resiko orang yang berpikiran terbuka otaknya jatuh ya. Tapi ya ini kita ini kita coba membuka diri lah. Kita hidup di dunia yang ya udah seperti ini. Pandangan dunianya tumpang tindih juga, dan kita nggak bisa, menurut saya. Nah, kemudian saya tadi metafora tertarik ya. Itu tuh menurut saya tuh dalam banyak hal sains itu menyediakan banyak analogi. Jadi gini, ini buat orang Islam aja ya. Ada kesamaan antara Al-Quran, alam, dan manusia. Itu ada satu kesamaan. Dan pada titik tertentu, pada akhirnya, seorang muslim itu harus menemukan titik temu dari tiga hal itu.
Karena Al-Quran sendiri banyak bicara tentang alam. Gitu loh. Kenapa itu bicara tentang alam? Karena bicara tentang kita juga loh. Loh itu buat kita kok, buat manusia gitu. Tapi kenapa di situ bicara tentang alam? Nah, itu menurut saya yang paling enak dari menggunakan sains kepada agama itu metafora. Bukan, agak resiko kalau kita menggunakannya sebagai ini bukti dari Al-Quran benar karena teori Big Bang diceplokin gitu loh. Teori Big Bang 10 tahun lagi terbukti salah, Al-Quran yang salah. Gitu kan? Nah, contoh gini. Seringkali dalam beberapa metafora itu digambarkan bahwa tubuh manusia itu digambarkan sebagai bumi dalam tafsir-tafsir. Kenapa bumi? Pada kenyataannya memang tubuh kita mirip bumi. 70% air. Gitu loh. Dan ketika mati juga dust to dust, ashes to ashes. Gitu loh. Nah, terus jiwa kita itu seringkali dilambangkan sebagai langit. Bumi itu tuh kan gunung ya. Kita kan seringnya kalau di Pasundan, tanah Jawa Barat ini, kenapa jalannya berliuk-liuk, selalu meliuk-liuk? Karena tanah pegunungan. Jadi kalau Anda pernah naik mobil dari Jogja ke Jakarta, itu kan kerasa ya kalau kita sudah masuk Jawa Tengah adalah ketika jalannya lurus gitu loh. Dan sudah lagi tadi nih udah masuk Jawa Tengah nih gitu loh. Kalau masih belok gitu, wah gigitan, itu pasti masih Jawa Barat. Tanah bergunung gitu loh. Nah, gunung-gunung, kalau kita melewati tanah Jawa Barat itu kita sering melihat gunung-gunung itu dirubah ya menjadi sawah-sawah indah gitu ya. Itu tuh karakteristik jasad kita loh, tubuh kita. Kita tuh bisa ngapain aja dengan tubuh kita. Dan kita bisa mencipta diri kita di dimensi tubuh ini. Nah, itu gambaran bumi. Di Papua aja gunung setinggi itu setelah digali sekian tahun habis kan sama perusahaan asing itu gitu. Saya nggak boleh nyebut nanti gitu. Nah, terus itu gambaran dari bumi, dari aspek tubuh kita, Zam. Tapi penggambaran jiwa itu sebagai langit itu menarik karena apa? Kita kan nggak pernah bisa mengubah. Saya tuh sebal ya ngelihat awannya kayak gitu, pengen diubah, saya nggak bisa kita. Kita malam hari ngelihat rasi bintang gitu ya, saya pengen rubah jadi tulisan I love you biar romantis, nggak bisa juga, gitu loh. Itu karena gambaran dari aspek jiwa kita tuh yang nggak pernah bisa terubah gitu loh. Itu penggambaran yang menarik loh. Maksudnya itu metafora, tapi itu menjelaskan. Atau kita menggambarkan gini, kalau di Al-Quran itu digambarkan misalnya takwa itu seperti pohon gitu ya, yang berbuah, batangnya mentang di langit gitu ya. Kalau kita mau bahas secara biologi, pohon itu bisa berbuah dia karena mengambil makanan dari tanah, dari bumi. Itu dari tubuhnya. Tapi dia mengisap udara, mengisap air juga dari udara kan? Dari itu seperti gambaran dari jiwanya dan mengambil makanan dari sinar matahari buat fotosintesis, itu dari ruhnya. Itu bisa menggambarkan satu proses. Makanya saya bilang tuh, pada kenyataannya bagi seorang muslim, Quran, alam, diri itu satu hal harusnya. Harus terlihat satu. Nah, kamu bilang tidak pakai dengan bahasa manusia, metafora seperti itu, hanya karena kita nggak menyadari loh, Zam, bahwa tiga hal tadi, manusia, alam, dan kitabnya, itu satu hal yang harusnya terlihat sama. Di titik itu mereka nggak melihat, nggak bisa jadi seperti itu. Gitu loh, Zam. Jadi itu bukan bahasa non manusia, hanya kita nggak terbiasa, itu hanya kita nggak terbiasa. Kalau bagaimana tahu itu gambaran ilahiyah yang berkomunikasi itu bagaimana Pak? Tahunya gitu. Karena kan doanya bisa sering setan. Gini aja nih, saya tanya nih, gimana kamu ngebedain bahwa Nabi Khidir itu nabi, padahal dia yang bunuh anak kecil? Gimana ngebedain bahwa Nabi Ayub itu nabi dan bukan orang yang lagi diazab? Dari redaksi. Ya, karena kamu hidup jauh dari zamannya. Kalau kamu hidup sezaman, kamu ngelihat Ayub itu waktu orang lagi diazab sama Tuhan itu. Iya. Kamu gini, kebayang nggak? Kamu menganggap Nabi, kita diajari Nabi Nuh itu nabi yang besar, gitu, ulul azmi gitu ya. Kamu hidup sezaman. Orang gila itu. Iya. Bikin perahu di kaki bukit. Dan bikin perahunya lama loh, tahunan, ratusan tahun mungkin. Umurnya 950 tahun. Anggap dia bikin perahu 100 tahun. Bikin perahu sendiri gitu loh. 100 tahun kamu sabar lewat itu, orang gila. Di kaki bukit, mending kalau bikinnya di pantai.
Bagaimana caranya makanya? Nah itu memang itu sekali lagi itu tetap misteri itu. Jadi mau kamu bicara bagaimana kita memisahkan seperti itulah. Makanya bahasa itu gini. Itu yang kata saya bilang tadi ya. Seorang saintis yang kemudian meragukan segala hal demi mencari sesuatu yang sebenarnya itu lebih baik daripada seorang yang menempuh jalan spiritual, melatih mengosongkan diri tapi tidak mencari kebenaran. Itu bagi saya itu niat, kembali ke niat. Karena kalau kamu menceritakan bagaimana verifikasi, saya akan mengatakan, menurut kamu bahkan ya Rasulullah itu hebatnya apa sih? Kamu bisa bilang dia nabi apa? Buta huruf, tiba-tiba dapat Iqra. Orang buta huruf bilang Iqra. Oh ya kan? Maksud saya itu dalam banyak hal para nabi itu seringkali tidak tampak hebat. Kamu akan mengatakan Musa itu nabi besar dari mana? Dia ngebunuh orang Mesir. Gitu kan? Nah, dalam fenomena-fenomena seperti itu kita tidak bisa lagi, itu susah. Itu susah kita untuk menghakimi. Cuma sayangnya kalau kata Blaise Pascal itu ya, manusia itu belum pernah ya manusia itu melakukan kekejaman sedemikian habis-habisan, sedemikian riang gembira selain melakukan kekerasan dengan dasar keyakinan agama. Kita sangat senang kalau udah pakai agama enak menghakimi. Itu salah sukarnya ya, usahanya. Tapi itu padahal susah loh. Menurut saya itu hari ini kita bisa menyebut para nabi itu orang hebat ya. Kalau kita hidup sejamannya belum tentu loh. Ayub itu apa hebatnya? Penyakitan, anaknya mati, itu orang kena azab itu. Iya. Dengan common sense mesti ngomong. Betul. Nah, saya pikir karena kita jauh berjarak dari hidup mereka gitu ya. Baru ini kita bilang betapa Nabi Ayub tabah, hidup sejaman. Nah, itu susah ya. Itu jadi kalau kamu bagaimana memverifikasi sayangnya itu bukan rumus matematik Bagaimana Habib Rizik dah sekarang ya? Nggak bisa nggak bisa juga ya. Susah. Dalam banyak hal juga kecabulan dilakukan oleh orang berjubah agama. Jadi itu susah. Jadi tetap itu jadi misteri ya. Tapi bukankah kalau Anda nonton film, Anda tahu endingnya, Anda tahu siapa penjahatnya, terus Anda tahu plotnya, sebel banget ya. Gitu, mending keluar ya. Kayak nonton sinetron, pasti bentar lagi ada mobil deh ketabrak, juga jatuh gitu loh. Terus amnesia, itu kan standar ya dalam sinetron kita, amnesia, ketabrak mobil, anaknya ketukar, kayak gitu loh ya. Kayak gitu lah ya. Nah kita kan sebel banget loh, buat orang kayak gitu ya. Tapi kalau kita nonton film yang wah gitu loh ya, kita kan tertarik ya, Sam. Jadi mungkin hidup itu menarik karena kita nggak tahu Zam, siapa yang benar siapa yang enggak. Ini udah mulai acara ngawur-ngawuran ya sorenya. Kayak ada lagi. Khoyal. Sebenarnya kata khoyal itu dasarnya kan dari apa Quran atau memang Ya dari bahasa Arab sih, khoyal. Terus kan sebenarnya dinamakan ilahi itu di situ siapa sih? Kalau memang Tuhan. Iya Tuhan. Ya, baik, boleh lah bahasanya. Kalau dalam Buddha kan nggak kenal Tuhan yang personal ya. Ya makanya yang ilahi aja lah. Saya biar ini. Alah bisa. Terus saya mau nanya, kalau misalnya itu berarti dari Tuhan, ketika kita sedang kosong terus Tuhan masuk ke kita gitu ya. Terus kalau gitu, itu agak bertentangan dengan psikoanalisa deh. Dan kan yang Freud kan pernah ngomong ya, hidup ini kan kita kan ada intellectual drive, ego, super-ego, itu kan mempengaruhi proses kreasi yang ada conscious, unconscious. Jadi ketika kita berpikir banget itu kita nggak akan menemukan jalan keluar, tapi ketika kita tidak sadar itu memang sebenarnya itu adalah proses kreasi otak kita yang membentuk jawaban sendiri gitu. Jadi itu bisa dibilang bertentangan dong kalau misalnya. Gini, Freud sendiri sudah banyak dihantam juga, terutama yang paling keras dari Ricoeur itu bahwa dia menyebutnya ars interpretandi, seni menafsir. Jadi ada kalau buat para filsuf-filsuf itu mereka tuh melihat apa Freud itu ada lompatan ya dari fenomena klinis yang dia lihat dengan perumusan yang dia rumuskan. Itu lompat. Gitu loh. Dia melihat ini terus lahir tiba-tiba id ego super ego gitu.
pada kenyataannya ketaksadaran bagi saya dan bagi banyak orang juga gitu ya. Freud itu bisa jadi tentang panseksualismenya, bahwa semua itu dasarnya seksual, itu udah banyak bermasalah. Tapi bahwa temuan dia adalah ketaksadaran. Bahwa apakah id itu, pada kenyataannya ketika Jung merumuskan apa itu ketaksadaran, itu berbeda. Dia bisa bicara tentang anima, animus, kolektif unconscious, beda sekali. Jadi permasalahan gini, Freud oke lah kita terima mengatakan bahwa gunung itu yang puncaknya itu gitu ya. Tapi ketika Freud merumuskan yang di bawah ini, entar dulu. Orang lain juga bisa merumuskan yang lain. Karena apa yang dibalik ini gitu ya. Ya kan Freud, bukan hak Freud untuk ngerang-ngerang itu aja. Gitu loh. Gitu loh masalahnya. Jadi, nah, dalam wilayah mistik gitu ya. Itu ketaksadaran itu diakui. Ketaksadaran itu diakui. Misalnya kalau dalam khazanah Islam itu yang Rasulullah itu mengatakan bahwa manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban ihwal pasir yang dihancurkan dengan 2 jarinya, kain yang ditarik oleh saudaranya, atau celak kedua matanya gitu. Itu tuh tanda bahwa itu kan perbuatan ini ya. Dulu kan di Arab itu kan waktu zaman itu orang tuh lantainya nggak pakai ubin kayak kita loh. Jadi kalau sambil dengerin Rasulullah bicara tuh ada pasir kan wajar ya orang sambil dengerin. Anda juga sambil gini kan bisa keter-keter kaki goyang-goyang tuh kan gitu ya. Itu biasa. Jadi masih kebayang nggak kalau di padang pasir Anda sambil dengerin orang ngomong terus pasir dimain-mainin gitu ya. Itu dimintai pertanggungjawaban tuh. Gitu. Terus sambil ini iseng gitu ya karena bosan naik-naik kain saudaranya gitu loh ya. Nah itu kan sebetulnya bentuk tindakan spontan, tak sadaran, hanya ya iseng gitu loh. Tapi itu diminta pertanggungjawaban. Nah berarti masalahnya apa? Nah dalam khazanah mistik gitu ya, yang tak sadar itu harus disadari. Yang tak sadar itu harus disadari. Itu proses ini mereka. Kita mengatakan nggak mungkin, karena tadi ya kita saya tertarik dengan kata-kata Ibn Arabi itu kita cenderung membatasi ide-ide universal katanya gitu loh. Jadi bisa itu dengan cara pengosongan terus diambil satu persatu gitu ya. Nah itu yang nanti dikatakan apa namanya tuh kalau dalam khazanah mistik tuh penyatuan dengan Tuhan gitu loh, satu rasa dengan Tuhan. Jadi penggambaran satu rasa itu bukan gini ya, kayak ada lampu, ini lampu 5 watt, ini lampu 10.000 watt gitu ya, terus nyala berbarengan. Nah ketika si lampu 5 watt bertanya siapa diri saya, mana cahaya saya, dia akan bilang cahaya saya 10.000 watt. Padahal kan enggak, hanya karena dia kalah aja. Atau kayak besi dimasukin ke api, dibakar panas gitu ya. Setelah panas begitu, panasnya sama dengan panas api. Besi nggak pernah jadi api, tapi panasnya sama. Nah penyatuan dengan Tuhan itu sama dalam satu rasa gitu loh. Nah dalam kesamaan itu ketaksadaran itu dikuasai. Nah jadi itu menarik pertanyaannya. Saya sebenarnya udah nulisin juga, tapi tadi malas mempresentasikannya ya, karena udah terlalu panjang tulisannya ada. Tapi itu dalam fenomena khazanah mistisisme agama-agama itu ketaksadaran itu dikuasai. Jadi ketaksadaran itu akhirnya dirangkul, jadi nggak ada lagi. Itu harus disadari sampai ke bawah. Karena pengenalan diri, bagaimana kita bisa mengenali diri kalau wilayah tak sadar nggak kita rangkul? Nggak mungkin. Itu yang kata-kata Plato, gnotise auton, kalau di khazanah Islam itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu misalnya itu ya. Atau dalam agama-agama lain pokoknya mengenal diri. Kalau Hindu itu wahai dharma, itu kamu kenali dharmamu dan sebagainya, kayak gitu-gitulah bahasa sama di agama itu ya. Khazanah tentang bagaimana bisa mengenali diri kalau ketaksadaran itu tak dirangkul. Itu nggak bisa. Nah makanya dalam khazanah mistisisme dikatakan bahwa yang tak sadar itu harus dirangkul, harus disadari. Itu buat saya gila revolusioner, padahal udah berapa abad yang lalu ya. Tapi betul. Nah buat saya tuh memang ini siapa? Banyak bahasa itu lahir belakangan. Jadi kayak ketika Descartes mengatakan cogito ergo sum, kutub manusia itu kan di kesadaran jadinya. Tiba-tiba muncul Opa Freud bilang enggak gitu loh, ketaksadaran, dan terbalik gitu tiba-tiba muncul. Nah tapi itu betul. Tapi kan apa itu isi ketaksadaran? Apakah id? Oh enggak. Bisa orang lain bisa. Freud Jung ternyata merumuskannya beda. Enggak, bukan id. Oh gitu loh. Kolektif unconscious, shadow, kayak gitu kan beda lagi gitu loh. Nah, ketaksadaran tuh ada. Apa isinya ketaksadaran? Anda juga bisa ngarang kok. Yang paling penting apa coba? Ini kunci paling kasar omongan saya, paling kasar. Paling penting dalam Anda, pertarungan Anda di dunia ilmiah adalah seberapa bisa Anda mempertahankan pendapat Anda dan ngeles. Itu kalau Anda pintar ngeles dan Anda bisa mempertahankan diri, teori Anda diterima. Asal ada dekat, tapi kalau kata Thomas Kuhn harus dekat sama para pembimbing profesor-profesor. Karena kalau nggak didukung mereka, Anda nggak didukung oleh komunitas. Karena bisa jadi gini loh, sebuah pendapat, pandangan ilmiah, teori ilmiah ya,
hitungannya rumit dan terbukti ini ya, tapi disampaikan dengan dodol kayak saya gitu ya, nggak nulis apa-apa, terus bawa ini misalnya, terus nulis jadi gini ya, rumusnya ini teh, pokoknya membosankan gitu loh ya, tapi canggih loh perhitungannya dan benar gitu ya, itu bisa jadi nggak diterima. Yang diterima adalah seorang yang visual, langsung pakai PowerPoint, jadi gini, padahal gombal teorinya gitu loh. Tapi masalahnya apa? Nah itu yang bikin orang marah ya, sama Thomas Kuhn, sama Vera Ben, ketika mereka tuh mempermasalahkan, sains itu nggak seangker itu gitu. Pada kenyataannya teori-teori itu diterima itu bisa jadi gara-gara konsensus saja. Nah makanya sebenarnya gini, budaya itu terbagi jadi 3. Ada yang bilang 6 kok. Ada yang bilang budaya itu ada 6 gitu. Yang penting mah kumaha argumen dan gimana ngelesnya. Itu kunci dalam dunia ilmiah. Jadi Anda kalau bikin tugas akhir nanti ya, berapa Anda bisa bertahan menjelaskan? Iya, makanya teori-teori itu yang dipertaruhkan adalah daya penjelasannya. Freud ketika ego, super ego gitu ya, tiba-tiba enggak, dia bisa memberikan, dan dia punya daya penjelas juga. Gitu loh. Tiba-tiba di belakang, beda lagi, bahasa gitu, tiba-tiba gitu. Terus tiba-tiba di siapa, beda lagi, di dulu juga tari, beda, tiba-tiba jadi apa gitu lah. Nah, pada kenyataannya kan, ya, yang bisa kita sepakati, ada ketaksadaran. Apa isinya? Mau pakai yang siapa? Gitu loh. Mau pakai siapa? Mau pakai Freud? Mau pakai Deleuze? Mau pakai siapa gitu loh. Itu aja. Jadi kita bisa jadi bersepakat pada satu hal besar, tapi apa isinya? Ya tergantung selera Anda mau pakai siapa gitu. Tapi itu kasar banget ya. Maksudnya saya biar menyederhanainnya biar rame lah. Tapi tapi setidaknya Anda bisa dapat gambaran buat pertaruhan tugas akhir Anda, oke? Gitu. Ya. Tadi penyediaan apa? Psikis, jiwa, yang psikis yang bermain di wilayah imaji, sedangkan jiwa yang imajinal. Kalau saya melihat fenomena sekarang, yang imajinal sendiri banyak dikonstruksi ulang menjadi sebuah imaji gitu kan. Jadi tidak jelas lagi batasannya gitu. Yang ingin saya mungkin apa ya? Di realitas yang sekarang terjadi ini terlalu banyak tanda imajinasi macam. Ada tidak yang menjadi alat pandu atau semacam kompas lah. Barangkali kita lagi mengarungi sebuah samudra, kita butuh pengarah, karena kalau kita serap ini satu persatu, ya mungkin ada ketakutan saya sendiri aja sih, atau mungkin seperti apa? Saya tuh selalu percaya bahwa setiap masa itu sebenarnya sama ya, tantangannya tetap sama, cuman bentuk keluarannya aja ya. Saya pikir orang pada setiap masa itu sama aja lah, gitu loh ininya. Cuman memang ini saya lebih percaya pada hal itu tuh ada pada hal yang sangat remeh ya, apa yang Anda cari sih sebenarnya, gitu aja. Jadi kalau Zam-Zami tadi nanya bagaimana Pak cara memverifikasi hal seperti itu, nggak tahu. Kalau ada hal memverifikasi seperti itu ya, hari ini kita akan tahu siapa yang sesat dan enggak, gitu loh. Pada kenyataannya dalam dunia agama semua orang jadi kecap. Karena nggak ada kecap yang aku nomor 2, semua aku nomor 1. Gitu. Pernah nggak ada ikut sebuah pengajian, terus di pengajian itu si ustadznya mengatakan, Anda sedang mengikuti pengajian sesat. Nggak ada. Semua pengajian akan mengatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Semua akan mengatakan sebagai pihak yang benar dong. Ya makanya itulah dunia agama tuh dunia kecap. Semua orang ngaku kecap nomor 1, nomor 1 semua. Nah makanya jadi bagaimana memverifikasi hal seperti itu, bagaimana jadi panduan? Ya udahlah, akhirnya saya cuma kembali kepada hal yang paling dasar ya. Itu tuh ada Masjid Salman ya. Masjid Salman itu dikasih nama dari nama seorang pencari ya. Dia mencari sampai pindah berkali agama gitu. Itu buat saya gambaran ya. Jangan takut mencari lah. Benar. Jangan takut mencari. Saya juga kemarin kan misalnya waktu libut-libut Lady Gaga ikut ramai lah ya, biasanya ikut gaul gitu. Kita ikut ramai gitu. Nah, terus ya ini apa namanya? Ya orang mempermasalahkan bahwa Lady Gaga tuh liriknya banyak setan dan sebagainya gitu ya. Lady Gaga mah belum seberapa. Saya ini penggemar metal dari SMP.
Saya tuh Anda lirik-lirik lagu metal tuh misalnya seperti apa gilanya itu? Yang setan-setan itu kayak Slayer tuh banyak Antichrist dan sebagainya itu lebih gila itu loh. Dan Big Four katanya mau diundang ke sini. Ya saya pengen nonton dong. Maksudnya Anda bayangin Big Four mau datang ke sini ya, Anthrax, Slayer, Metallica, dan Megadeth, wis. Dan Anda tahu Slayer lirik-lirik seperti apa gitu loh. Dan saya melafal-lafalkan lirik lagu mereka zaman dulu. Album Hell Awaits-nya gitu. Rain in Blood gitu ya. Terus Sword of Heaven gitu loh. Wah, gambarnya gila-gila itu kan ya. Dan saya melafalkan seperti itu. Tapi kan permasalahannya gini loh, buat saya tuh pada titik tertentu setelah saya bertemu Zamzami saya bertobat gitu juga ya. Maksud saya kan bisa juga loh ya, gitu loh. Kita bisa juga nggak. Nah buat saya tuh kita tuh nggak bisa melihat hidup orang tuh linear ya. Bahwa pada titik tertentu anak-anak penggemar Lady Gaga itu ada pengikut setan gitu loh. Saya tuh pengikut setan kalau lebih parah dari Lady Gaga. Lady Gaga tuh segi berapa sih liriknya? Explicit band metal tuh lebih gila. Sampai ada kata-kata Jesus never leave misalnya kayak gitu loh. Terus kata-kata yang gitu loh. Gila itu. Dan saya menikmati lagu-lagu itu sambil headbanger zaman itu enak pisan. Tapi kan hidup saya tuh nggak linear. Apakah saya selamanya pengikut setan? Tuhan ternyata menakdirkan saya bertemu Zamzami dan bertobat gitu loh. Gitu loh. Misalnya kan. Maksudnya kita nggak bisa tahu dibelokan ke berapa hidup orang itu berubah. Itu loh maksud saya itu. Nah saya sering, Nasib sekarang. Enggak juga sih. minimal diam-diam. Tapi, nah itulah menurut saya itu. Anda menceritakan panduan. Menurut saya itu hidup manusia itu nggak linear ya. Hidup manusia itu nggak linear. Kita tuh ada kisah-kisah tentang Zam yang orang Bani Israel yang ngebunuh 99 orang, terus mau bertobat, terus datang ke seorang pemuka agama. Enggak, kamu nggak bisa diampuni. Dia ngebunuh pemuka agama 100 gitu loh. Terus kemudian ketemu pemuka agama yang lain, kamu suruh ke kota Anu gitu kan ya. Terus dia berjalan menuju kota Anu bertobat dan tiba-tiba dia mati di tengah jalan. Terus malaikat berebut kayak gitu, cerita kayak gitu kan. Kita nggak tahu apa yang orang cari loh. Nah buat saya tuh dari banyak kisah-kisah, itu tuh yang paling penting itu apa yang dicari orang. Kisah-kisah itu selalu begitu. Coba lihat, baca ini, ternyata apa yang dicari. Ini cerita misalnya, paling menarik ya. Luqman tuh pernah memberi pelajaran pada anaknya gini. Lakukan apa yang terbaik menurut kamu, jangan pedulikan perkataan orang. Sini saya kasih contoh kata Luqman. Ambil keledai, terus Luqman naik keledai. Ketika naik keledai, anaknya yang nuntun. Pas sampai di satu kaum, apa yang kaum itu bilang? Anak nggak tahu budi, masa bapaknya gimana sih? Itu anaknya masa disuruh jalan? Terus kata Roman, bila orang bilang itu katanya bapaknya nggak tahu ini masa anak suruh jalan. Oke, saya turun. Kamu yang naik, terus bawa. Lewat satu kaum lagi, kamu tuh bilang anak nggak tahu diri, bapaknya yang disuruh jalan gitu ya. Apa katanya? Anak katanya itu, bapak katanya gini. Oke, kita berdua naik keledai berdua. Terus naik lewat itu orang nggak tahu diri, masa kalau dari segitu dinaikin berdua katanya, gitu ya. Oke, kata mereka bilang gini pak katanya. Oke. Turun. Mereka tuntun keledai itu berdua. Apa coba sampai orang gila punya keledai gak dinaikin? Kita nggak akan pernah memuaskan semua orang. Jadi Anda kalau bilang apa yang mesti ini kan, saya pikir dari banyak kisah itu selalu yang menjadi permasalahan adalah apa yang dicari. Makanya saya mengatakan tadi para saintis itu lebih baik dengan ketika mereka meragukan segala hal dan mereka mencari yang sebenarnya itu lebih baik daripada menempuh jalan agama, menempuh jalan yang hebat-hebat, yang megah tapi nggak mencari kebenaran. Buat saya lebih baik jadi saintis yang mencari kebenaran tadi. Gitu loh. Jadi tentu Anda kalau mau nanya harusnya ada di sini ada. Ini saya heran, kiai aja nanya ke saya, harusnya Anda yang nanya ke situ kalau nanya soal kebenaran. Saya enggak, gitu loh. Tapi gambaran saya cuma itu. Maaf saya nggak bisa memberi ini karena saya tidak diutus sebagai nabi. Tapi gitulah gambarannya. Udah jam berapa nih, Jam? Masih 10 menit lagi, Pak. Aduh. Slow. Nggak ada lagi? Tapi gini ya,
dalam titik tertentu, ini yang menarik ya, dalam kasanah yang saya pernah baca itu ya, gini, tapi saya sekali lagi membatasinya dalam Islam, karena saya tidak mau sok tahu agama lain, karena ini direkam, nanti saya diprotes sama agama lain, gitu loh. Nah, jadi gini, ada di Al-Quran itu sebutnya furqan ya. Furqan itu tuh ini, apa namanya, pembeda baik dan benar gitu, baik dan salah. Nah, kalau dianggap sudur itu seperti telaga, ya. Nah, dari telaga ini tuh masuk berbagai air. Air itu tuh berasal dari indera kita, dari pikiran kita, gitu loh. Kalau kita makan makanan yang buruk, gitu ya, yang nggak haram, gitu ya, itu tuh seperti memasukkan kotoran ke dalam telaga itu. Sudur, sadar, dada. Nah, itu yang akhirnya dipakai oleh dalam psikologi kesuduran, kedadaan, gitu loh. Nah, tapi sudur itu tuh sebetulnya kalau dalam terminologi itu tuh lebih kepada ini, itu kata psikis. Psikis, tapi kalau psikis kan sangat materialistik ya. Ini kalau sudur tuh ya ini ya, sekali lagi dimensi agama tuh kan dimensi hierarkis ya. Jadi yang dimaksud dengan sudur itu ya ada aspek iman kayak gitu-gitu loh. Nah, itu tuh kayak air telaga yang masuk semua. Nah, Anda kebayang nggak ketika dari mata itu ngelihat tontonan-tontonan yang buruk, telinga kayak gitu ya, itu kan seperti masukin kotoran ke dalam situ gitu loh. Nah, itu tuh lama-lama tuh jadi keruh gitu loh. Jadi ada kata-kata yang muncul dalam filmnya Margaret Thatcher itu apa? Hati-hati dengan kata-kata apa yang kamu pikirkan, karena itu akan jadi kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata kamu, karena akan menjadi kenyataan. Hati-hati dengan kenyataan kayak gitu. Apa? Terus ya. Jadi itu harus kita seleksi. Nah, pada titik tertentu ketika orang itu membersihkan diri, nah turun furqan. Nah, ketika turun furqan ini, furqan itu kayak air saringan, penyaring. Jadi ketika yang masuknya buruk, ketika fenomena yang dilihat pun fenomena mengerikan atau apa buruk ya, masuknya yang baik. Jadi disaring. Nah, jadi pada titik tertentu Anda mengatakan sekarang udah banyak terlalu imaji, seperti seolah ini loh, wajar ya, pemikir setiap zaman selalu bernada-nada kiamat ya, bahwa manusia sedang menuju akhir zaman, itu makin buruk. Karena gini loh, kalau baca di buku The Name of the Rose ya, itu ketika ada sekian pembunuhan dengan sekian tanda yang ditafsirkan mirip tanda-tanda dalam Alkitab, mereka juga mengatakan bahwa itu hari kiamat. Gitu. Kalau mengatakan bahwa ini zaman edan, itu dari zaman abad dulu juga orang selalu mengatakan zaman edan loh tiap zaman. Jadi sebenarnya zaman edan itu kapan gitu loh? Karena setiap zaman manusia itu nggak pernah kehilangan ide untuk edan-edanan gitu loh. Gitu loh sih kan. Jadi, itu selalu seperti itu. Kalau seperti itu, pada titik itu ketika turun penyaring tadi, itu dia akan melihat tuh hanya yang baik-baik saja akhirnya. Jadi sekalipun buruk, karena gini. Kita kan gampang ya kalau lagi ngomong soal agama di mimbar ya. Anggap saya lagi jadi ustadz nih. Tuhan itu Maha Pemurah, teman-teman. Dia sangat penyayang pada kita. Saya bisa berbicara tentang itu ya. Tapi sekarang saya mau nanya gitu loh. Kalau Anda berada di kondisi ini ya, daerah perang, Anda disiksa dan Anda mungkin terus Anda melihat istri Anda diperkosa sama tentara itu. Terus Anda melihat anak Anda digorok sama tentara itu. Coba ceritakan sama saya. Tuhan Maha Penyayang di mana? Coba. Tuhan Maha Penyayang. Tuhan Maha Pengasih itu di mana? Coba jelaskan sama saya. Kita bisa berbicara Tuhan seperti itu. Kita kondisi kita baik seperti ini ya. Wah, gitu lah. Kondisi ekstrim seperti itu Anda mau ceritakan apa? Bahwa Tuhan Maha Adil itu di mana? Tuhan di mana? Saya berlindung di belakang Pak Kiai ya. Saya berani bicara ini karena ada Pak Kiai. Nah, maksud saya itu jadi dalam kondisi ekstrim seperti itu, percaya nggak? Coba, oh Tuhan tuh Maha Adil, ceritakan itu pada perempuan-perempuan yang jadi jugun Yanfu. Ceritakan bahwa Tuhan tuh Maha Penyayang pada perempuan-perempuan yang diperkosa di Bosnia. Susah loh. Bukan saya meragukan ya. Pada kondisi seperti ini kita mudah berbicara. Pada kondisi ekstrim, Anda harus berpikir ulang. Itu benar-benar ini ya. Jadi, bagaimana sih bisa melihat kebaikan dalam segala hal akhirnya? Itu yang susah. Jadi kalau Anda mengatakan ini sekarang zaman ini banyak imaji, banyak ini. Zaman dulu tuh bukan imaji, berhala tuh banyak kok. Zaman Rasulullah juga berhala banyak kok. Zaman nabi-nabi manapun sama aja. Jadi saya tidak terlalu percaya pada slogan-slogan ini zaman edan, ini zaman ini lebih buruk. Enggak. Karena saya percaya setiap zaman manusia tuh nggak pernah kehilangan ide untuk edan-edanan. Sekarang gini, wah gila ya zaman sekarang ya kekerasan diobral di televisi, anak-anak bisa melihat orang ditembakin seperti itu. Yuk pindah ke abad pertengahan yuk.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dihukum di sana? Disimpan di tengah lapangan, dipecutin, isi perutnya dikeluarin, ditonton sampai film Braveheart Anda tonton. Bagaimana orang si William Wallace seperti itu, ya orang-orang pada ngeliatin. Itu live loh. Kalau di sana masih special effect ya Zam ya, masih ada bucak-bucak kayak gitu, waktu special effect. Toh si yang ditembakin itu besok juga kita lihat di film lain dia main, gitu loh. Itu nyata loh. Itu nyata. Kita mau bilang zaman dulu lebih buruk. Sekarang kita bilang gini, wah zaman ini konsumeris, semua orang tuh konsumtif ya, beli ini enggak. Wah kita mau mengkritik konsumerisme ya. Kita mengatakan bahwa zaman ini tidak rasional, di mana orang belanja dengan tidak pakai otak. Mari saya ajak Anda ke masa 1000 tahun yang lalu gitu ya. Terus saya ajak Anda ke pasar dan Anda akan belanja di sana gini loh. Ini Pak, barang baru, budak dari Afrika nih, kuat loh. Anda beli, bayangin, Anda ke pasar untuk beli orang, untuk diperbudak oleh Anda. Lebih gila mana? Sama kan? Manusia tuh nggak pernah kehilangan kegilaan kok. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi saya nggak terlalu percaya sih kalau kata-kata, wah, tulisan-tulisan bernada apokaliptik buat saya itu membosankan. Karena pada kenyataannya manusia dari dulu sama gelon ada. Gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu wah suram gitu ya. Hidup terlalu singkat untuk diisi dengan keluh kesah, mending seserian lah gitu. Udah Zam, udah 10 menit. Ya, udah. Udah. Terima kasih sudah melepaskan saya dari penderitaan ini.